diadakan di Makau dan saya berangkat ke sana. Saya bertemu dengan satu pembicara namanya Mehdi Toharsade. Nah, si Mehdi itu udah umur berapa ya? Pertama udah kayak gitu tuh. Ini kan 15 tahun yang lalu teman-teman ya. Sekarang saya umur 48. Jadi waktu itu saya masih umur 33 tahun dan ini si Opah Mehdi ini udah umur 80 tahun lebih lah ya kan, udah rambutnya kayak seperti itu kan ya. Sekarang dia udah meninggal dunia di usia berapa ya? 90 lebih dia. Saya rasa mungkin 96 kali ya. Karena dia benar-benar long life banget sih si Mehdi ini. Dan dia ngomong tentang MDRT itu apa, lalu kemudian bla saya lupa lah, tapi dia ada ngomong kalimat yang saya tuh tersentak gitu ya. Dia bilang ini, kamu tuh harus bisa mencapai MDRT. Kalau kamu mencapai MDRT itu kamu akan change your life gitu loh. Kamu tuh akan merasa banget hidup kamu tuh akan berubah deh kalau kamu mencapai MDRT. Nah, kalimat itu ya, bahwa you have to become MDRT because MDRT will change your life, itu benar-benar hit dalam diri saya. Saya merasa gitu loh, aku tuh cuma gini-gini aja ya selama ini ya, start club, tapi masih merasa malu untuk identitas aku sebagai agen. Kayak apa sih kehidupan changing life yang didapatkan dari MDRT? Aku pengen tahu gitu kan, dan aku pengen benar-benar itu terrealisasi dalam hidupnya aku. Nah, terus Mehdi bilang bahwa setelah dari sini, siapa yang janji mau mencapai MDRT tahun ini gitu kan? Semua angkat tangan kan, saya juga angkat tangan. Itu kan audiensnya bisa 8.000 orang yang pada itu ya. Ya siapalah saya duduk di belakang dan ya nggak tahu deh kan dia juga menyaksikan atau tidak. Tapi saya merasa bahwa pada waktu itu Mehdi itu memercikan api dalam hati saya. Yang tadi udah padam ya, udah mulai seluruh produk 50 juta baru gimana mau capai MDRT 500 itu udah bulan Mei pula gitu ya. Dan dia bilang begini, kalau kamu nantinya nyampe MDRT ya tahun ini ya, tahun depan datang lagi ke Aplik gitu ya. Tahun depan kita akan ada Aplik lagi dan kamu bilang sama saya kalau kamu mencapai MDRT. Nah, saat itu teman-teman itu kayak satu moment of change-nya saya, sehingga akhirnya saya pulang dari Aplik itu saya langsung benar-benar bergairah untuk bisa mengejar diri saya mencapai MDRT. Dan akhirnya tahun itu terutama di tahun 2009 akhirnya pertama kalinya saya mencapai MDRT saya gitu ya. Nah, foto ini adalah foto pada waktu tahun berikutnya, tahun 2010, ketika akhirnya saya datang lagi ke acara Aplik waktu itu di Bangkok, dan Mehdi jadi pembicara ya. Mehdi kayak salah satu mungkin foundernya Aplik kali ya, jadinya dia tiap tahun tuh selalu menjadi pembicara terus kan ya. Nah, setelah jadi pembicara dia akhirnya saya kejar dia di belakang panggung, dan ini sebenarnya di depannya toilet ya teman-teman ya, saya fotoin dengan dia. Dan akhirnya kejar Mehdi, cuma bilang Mehdi, aku cuma pengen bilang terima kasih banget, tahun lalu waktu saya hadir di Aplik Makau kamu bilang tuh bahwa you have to become MDRT because MDRT will change your life, dan kamu bilang kalau misalnya aku bisa mencapai MDRT, aku mesti kasih tahu kamu kalau aku bisa mencapai, dan aku sekarang udah fulfill my promise, dan aku pengen kasih tahu ke kamu gitu ya. Terus si Mehdi cuma bilang, oh iya bagus, dia katanya great gitu ya, God bless you. Saya ingatnya pokoknya dia ngomong God bless you aja ya. Tapi kayaknya foto dengan Mehdi aja udah membuat saya tuh kayaknya wow banget ya. Dan setelah itu sebenarnya saya tidak mengenal Mehdi in person, maksudnya Mehdi pun tidak mengenal saya in person juga, siapalah saya gitu ya. Tapi benih itu teman-teman ya, kalau teman-teman lihat ya, benih yang pernah dipercikan oleh Mehdi itu tuh berkobar-kobar dalam hati saya. Sampai sekarang saya 15 kali MDRT loh teman-teman ya. Dan kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya pada waktu jadi mentor, kita kan menginspire dan kan membuat mereka tuh jadi pengen gitu jadi MDRT. Tapi ternyata tuh bisa jadi benih yang kita tabur ke mereka mungkin akan merubah hidup mereka, benar-benar change their life forever ya kan ya. Ya, Mehdi tidak pernah melihat saya seperti ini sekarang. Tapi ya itulah saya bilang tadi dikatakan bahwa sometimes kita mungkin nggak bisa melihat hasil kerja kita di masa hidup kita. Ya kita nggak bisa melihat hasil kerja kita di masa hidup kita. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita melihat hasil kerja kita di masa hidup kita, terutama dalam 1 tahun ini juga ya, kita dapat bonusnya sekalian ya kan ya, itu adalah puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau misalnya tidak dikasih kesempatan untuk bisa melihat hasil kerja kita, mungkin few years later, setelah ketika tadi saya cerita tentang Naru ya, saya punya menti saya yang setelah beberapa tahun kemudian baru kayaknya wow, ternyata dia sekarang jadi pembicara loh, terus udah jadi promosi dan sebagainya, bisa melahirkan MDRT. Ya kita nggak dapat apa-apa kan ya, nggak dapat reward, cuma just thank you saja gitu. Apalagi kalau misalkan seorang Mehdi gitu kan ya, dia dalam tanda kutip tidak mendapatkan financial benefit apapun dari seorang Liliana gitu. Tetapi aku bersyukur gitu pernah merasakan satu percikan api itu. Nah teman-teman mentor sekalian gitu ya, bahwa ketika teman-teman ini sedang melatih menti-mentinya, ada yang 15, ada yang 50, tadi ada dari Bali ya, harus 50 ya, banyak banget ya. Itu kita nggak pernah tahu kan bahwa api percikan yang kita kasih ke mereka itu bisa seberapa last long dan seberapa banyak
Tapi ya sudahlah, kita harus bisa melihatnya itu sebagai apa ya, happiness-nya kita ya, happiness kita untuk bisa melihat bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, meskipun mungkin kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata ya teman-teman ya. Nah, apa sih yang mengubah kita ya dari non MDRT menjadi MDRT? Itu yang biasanya itu akan kita ceritakan terus-menerus kepada mentinya kita ya. Kalau kita rekrut orang, kita pasti akan menceritakan kan, kenapa kok saya mau join Prudential, terus gimana caranya saya awal tuh gimana caranya saya tuh bisa prospek orang dan kemudian dapatkan data nasabah pertama, bener kan ya? Nah sama, sebenarnya menti itu mau dengar dari kita nih, apa sih yang membuat si mentornya ini dari nggak mencapai MDRT akhirnya bisa mencapai MDRT? Yang tadi saya ceritakan ya, mungkin teman-teman punya your own story kan ya, apa nih titik baliknya apa? Dan kemudian caranya gimana ya kan? Bukannya cuma sekedar oh iya kok ternyata dia bisa ya, tapi kan orang pengen tahu kan caranya seperti apa, dan itu yang kita sharekan kepada menti-menti kita bahwa ini yang saya lakukan pada waktu itu ya. Jadi kalau kembali lagi melihat kenapa kok milih pada waktu itu bulan Mei cuma 50 juta tapi kemudian setelah itu bisa mencapai MDRT, pasti ada yang berubah dong gitu kan ya. Nah ini teman-teman, jadi dari bulan Januari sampai bulan Mei pada waktu itu saya baru 10% dari target MDRT 5 bulan. Dan tahun itu teman-teman ya, ternyata saya mencapai MDRT itu bukan Desember loh, ternyata by Oktober udah capek. Jadi saya juga surprise dengan diri saya sendiri, hah ternyata udah selesai ya gitu kan, nggak harus tunggu sampai Desember. Akhirnya pada waktu itu saya masih punya kejar waktu untuk mengejar double star club. Itu adalah pertama kali saya double star club teman-teman ke Beijing ya. Jadi I think satu hal yang kita tidak bisa hitung matematis ya, 5 bulan pertama wah baru 10%. Nah nanti nih, ini kan kita baru mulai kan di bulan Maret ya. Nanti kita akan melihat sampai di bulan pertengahan tahun misalnya akhir Juli, kok kayaknya menti-menti kita baru di bawah 100 juta, ini nyampe apa kagak ya? Kita sendiri pun sebagai mentor jadi ragu ya. Ya kan, kalau kita mentornya ragu, apalagi mentinya ya, mentinya juga ragu juga. So mereka sebenarnya tuh sedang apa ya, membonceng keyakinan kita gitu. Kita harus bisa menjadi mentor yang terus menyemangati along the way bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil ya. Sama seperti kita pun juga banyak mengalami miracle in our life ya. Bagaimana kita bisa jadi MDRT, pasti punya banyak cerita-cerita miracle kan. Ternyata tidak ada sedikit, ternyata tiba-tiba ya apalah gitu kan ya teman-teman ya, pasti punya tuh ya kan. Dan itu yang kita akan ajarkan kepada atau sharingkan ya, kita bukan ngajar sih, kita sharingkan, because sebenarnya posisi kita dengan mereka sebenarnya sama-sama agent kan ya, sama-sama juga leader, cuman kita cuma di luar aja sih. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa aku itu hebat, mereka tuh nggak hebat, enggak. Seperti kayak sekarang saya diminta buat men-sharingkan pada teman-teman mentor, bukan saya hebat ya, enggak ya, tapi karena saya udah duluan aja jadi mentor pada waktu itu ya teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya apa yang berubah ya, yang mengubah akhirnya kok 5 bulan pertama cuma 50 juta, 5 bulan berikutnya udah nyampe MDRT. Nah perubahannya itu adalah 3 hal. Yang pertama dari mindset, jadi penting banget. Jadi ternyata saya juga recall kembali yang membuat saya akhirnya mencapai MDRT pertama saya, karena saya bisa melihat bahwa MDRT itu achievable, target MDRT itu achievable ya, 500 juta pada waktu itu, kalau sekarang 554 itu achievable. Nah tanamkan itu dulu nih, karena kalau misalnya si mentis kita udah angka 654 aja udah mundur, ya gimana ya? Nah kita mesti punya courage to believe. Kalau kayak Tony Gordon bilang, kamu harus bisa punya courage to believe. Kamu punya nggak keberanian untuk percaya bahwa kamu bisa mencapainya gitu kan? So mindset itu bahwa targetnya itu achievable. Nah ini sebenarnya juga saya pakai pada waktu saya mau meraih COT bahkan ke TOT, bahwa COT itu adalah achievable ya. Pada waktu dari MDRT ke COT itu sebenarnya saya struggling ya teman-teman ya, karena kan dari 1 ke 3 kali lipat kan ya. Tapi even struggling lagi dari COT ke TOT gitu. Kenapa? Karena dari 3 kali MDRT jadi ke 6 kali MDRT. Jadi pada waktu saya sendiri pun lihat ya, saya ngeliatin orang-orang mencapai COT, TOT, kayaknya bukan gue deh, gitu ya. Tapi ketika akhirnya saya mulai punya courage to believe bahwa COT is possible, akhirnya saya bisa mencapai COT itu. Dan pada waktu saya punya courage to believe bahwa TOT is possible, akhirnya saya bisa mencapai itu gitu ya. Jadi sebenarnya banyak hal pada waktu kita mentoring atau coaching itu soal mindsetnya dulu nih. Jadi memang pertama-tama benahi dulu mindsetnya ya, sebelum akhirnya mereka maju ke depan-depannya. Mindsetnya dulu nih, bahwa kamu memimpikan nggak sih MDRT itu benar-benar yang memang kamu mau. Setelah itu
itu harus bisa punya mindset dulu nih bahwa angka 654 ini sebenarnya achievable. Nanti saya akan jelaskan tentang gimana cara kita membagi-bagi menjadi goal yang sebenarnya sangat achievable ya, even jadi goal bulanan dan jadi mingguan. Nah yang kedua itu pasti activity dong, ya kan ya, karena kalau mindsetnya achievable tapi nggak ada activity buat apa? Nah activity itu mesti dirombak. Nah saya menyadari bahwa pada waktu sebelum saya ke Makau itu 2009 itu anak saya umur 6 tahun dan 3 tahun ya teman-teman. Jadi saya masih jadi ibu muda yang anaknya masih TK, ya kan belum masuk SD kan, bulan Mei kan masih di TKB ya, belum masuk SD. Jadi saya punya 2 anak, yang satu di preschool, satu lagi di TK. Yang kerjaan saya tiap pagi adalah saya ngantar anak saya ke TK dong ya kan ya. Yang preschool jam 10 pulang, yang TK yang jam 12 pulang. Jadi seperti juga mami-mami kebiasaannya adalah saya akhirnya nganterin anak saya jam setengah 8 ke TK-nya, ke sekolahan. Jam 10 saya akhirnya mesti jemput lagi yang si kecil. Jam 12 saya mesti jemput lagi yang anak saya yang TK. Terus sekarang pertanyaannya kapan prospeknya ya? Iya kan, benar nggak? Karena kita udah harus standby jam 8, jam 10, jam 12 sudah standby. Nggak mungkin dong kita mau prospek. Kalau sekarang udah ada Zoom sih, oke ya 2 jam masih bisa ketemu nih, bisa ada waktu bisa ketemu orang di dalam Zoom. Tapi kalau sebenarnya waktu itu kita mau ketemu orang aja juga perjalanan 1 jam, benar nggak sih Jakarta ya kan ya? Jadi mau dibilang akhirnya saya nggak melakukan prospecting activity-nya saya. Nah sore harinya ya sebagai juga mami-mami yang kepo, banyak juga ada les-lesnya, ada les Mandarin, ada les piano gitu ya. Jadi itu di antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pasti akan ada yang namanya itu 2 atau 3 hari itu les gitu kan ya. Nah kalau jam 4 aja juga mesti standby untuk ngeles, nanti jam 5 lagi juga mesti ngambil anaknya. Pertanyaannya kapan prospeknya, bener nggak? Ya nggak ada waktu untuk prospek. Akhirnya waktu saya pulang dari Makau itu saya akhirnya bertobat teman-teman. Saya akhirnya gini, ini kayaknya ada yang nggak bener deh. Kalau saya mau mencapai MDRT nggak bisa saya cuman jadi ibu rumah tangga lalu kemudian nganter-nganter anak terus mengharapkan jadi MDRT. Kayaknya nggak mungkin. So aku mesti mencari cara gimana caranya aku benar-benar bisa punya waktu kerja yang produktif. Nah saat itu akhirnya saya mencoba mencari, pada waktu itu saya belum punya driver, jadi saya coba cari orang-orang yang mungkin bisa saya nebengin. Anak saya bisa nebeng pulang, tapi kan kalau nebeng kan sekali 2 kali oke lah ya, tapi nebeng tiap hari kan nyebelin kan ya. Jadi oleh karena itu coba carilah orang-orang yang mungkin kita bisa kasih dia uang gitu kan. Nah kebetulan ada nih mami, salah satu mami-mami yang lainnya juga yang rumahnya pasti lewat rumah saya. Jadi saya bilang sama dia, aku tuh pengen coba cari nih antar jemput, tapi itu nggak bisa. Saya juga agak takut kalau anak saya cewek, kalau antar jemputnya nanti ya maaf aja ya, kalau cowok nanti anak gue diculik bagaimana, kan ngeri ya, kita kan parno sebagai orang tua. Nah oleh karena itu saya bilang sama dia, boleh nggak kalau saya titip sama kamu, tapi saya ganti uang bensinnya 200.000 1 bulan. Oh boleh dengan happy ya. Pada waktu itu dia bilang boleh juga ya, hitung-hitung jadinya gratis dia, uang bensinnya kan diganti mili kan. Jadi anak saya itu saya titipkan oleh dia. Nah itu kan beres kan untuk anak saya yang TK. Sekarang anak saya yang preschool bagaimana nih, anak saya preschool nih. Yang preschool saya juga coba cari yang kayak begitu lagi teman-teman. Jadi kita memang mesti kayak ya ibaratnya mesti pikir cara untuk kita bisa punya capacity dong waktunya kan. Kita bisa freeze, kita bisa bebaskan waktu kita. Nah dengan demikian akhirnya saya cuma kerjanya adalah oke jam 8 saya drop anak saya udah get dress, saya siap untuk ketemu klien atau mau ke kantor. Saya udah nggak usah repot jam 10 mesti jemput anak saya, jam 12 mesti jemput anak saya, udah diberesin kan sama itu antar jemput kan. Yang jam 4 sorenya ya kan saya coba cari lagi untuk antar jemput yang memang bisa untuk nganterin anak saya les ya kan. Sehingga saya pokoknya janji sama anak saya, pokoknya nanti kamu pulang les, mami yang jemput, saya yang jemput. Jadi kalau mereka pulang les kan jam 5 ya. Artinya saya punya jam 8 sampai jam 5 sore waktu saya untuk bisa kerja dan aktivitas. Nah, itu akhirnya saya mulai teman-teman ya untuk mencoba cari appointment dari jam 8 sampai jam 5 sore. Saya tidak mau appointment malam, saya nggak mau appointment hari Sabtu Minggu karena anak-anak saya masih kecil. Jadi saya merasa bahwa ya buat saya pengen ya udah Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 itulah my time gitu kan. Nah dari situ teman-teman akhirnya saya mulai berpikir kan, hari ini saya mesti ketemu siapa? Hari ini saya mesti ketemu siapa? Gak mungkin dong saya nongkrong doang di kantor seharian ya kan. Karena kalau nggak ada appointment saya ke kantor, buka-buka SMA, zaman dulu namanya SMA, Sound Force kan ya. Terus kemudian pikirin siapa lagi ya, hubungin orang. Tapi kan kita nggak mungkin begitu terus kan. Pasti kita akan coba cari satu hari 2 appointment atau 3 appointment, 2 appointment atau 3 appointment. Nah ternyata teman-teman saya merasa dengan demikian aktivitas saya meningkat dengan pesat. Yang tadinya saya juga nggak seminggu sekali prospek, sekarang saya mesti memikirkan bagaimana tiap hari saya prospek. Dan itu ternyata menjadi kunci bahwa sebenarnya case itu datang kalau kita memang
aktivitas, bener nggak sih? Ya kan? Nah itulah akhirnya teman-teman saya meet people 2-3 times a day dan marketnya saya ganti, ya marketnya ganti. Kalau dulu sebelumnya saya cuman meng-approach itu teman-teman saya yang karyawan, karena saya coba mulai cari ya, kalau yang jam 8 saya bisa temu itu siapa ya, bilangnya gitu ya, nggak karyawan, bener nggak sih? Harus orang yang memang dalam tanda kutip mungkin dia punya usaha, punya toko. Nah akhirnya saya mulai tuh teman-teman mencoba memikirkan siapa ya orang-orang yang punya toko yang di sekitar saya, yang kalau kita datang ke tempatnya jam 9 dia mungkin baru buka-buka toko, masih belum ada langganan, ya kan, yang belum ada pelanggan, sehingga akhirnya kita bisa ngobrol sama dia, ya. Yang saya punya klien toko apotik yang buka jam 9 saya udah di situ, ya kan, karena pas jam 9 belum rame kan pelanggan kan. Terus saya juga ada punya klien di Tanah Abang gitu kan. Terus akhirnya saya mulai mencari orang-orang yang menjadi punya pemilik usaha. Nah dengan demikian closingan saya itu gak cuma 300-500 ribu lagi, tapi udah jadi 1 juta, 2 juta gitu kan, bahkan ada yang 5 juta teman-teman. Nah itulah yang menyebabkan kenapa akhirnya dari bulan Mei sampai bulan Oktober akhirnya saya selesai loh 500 jutanya gitu ya, karena 3 hal ini teman-teman ya, mindsetnya dirubah, activity-nya juga dirubah, dan marketnya dirubah. Nah jadi ini bisa jadi teman-teman sharingkan juga apa sih yang teman-teman lakukan yang membuat teman-teman tuh jadi kayak dalam tanda kutip ini loh secret resepinya gue gitu ya. Kenapa gue jadi MDRT tuh karena ini, lu mau ikutin cara gue, nah ini ikutin caranya aja ya gitu kan. Nah ini tuh akhirnya saya ulang-ulang teman-teman, saya repeating, dan itu yang sampai sekarang saya bisa 15 kali MDRT tanpa putus ya, karena saya tetap melakukan hal ini ya teman-teman ya. Nah terus kalau mau dibilang pada waktu kita mencapai MDRT itu apa sih keuntungannya? Nah kita kan mesti kayak promosi ya, kalau jadi MDRT tuh ini loh enaknya dan sebagainya. Nah saya sudah memimpikan pada waktu itu, saya sudah memimpikan kalau saya capek MDRT, saya pengen berangkat ke annual meeting. Karena annual meeting itu adalah kesempatan hanya untuk MDRT. Meskipun saya tahu itu mahal banget, kalau sekarang udah dibuat 2 tempat ya, jadi harganya lebih affordable, ada pilihan buat global conference. Tapi pada waktu itu hanya cuma di Amerika atau Kanada. Saat itu ada di Vancouver di 2010 ya teman-teman ya. Dan saya sudah menabung. Jadi untuk ke Vancouver itu saya sudah menabung. Jadi dari hasil komisi saya saving teman-teman setiap bulan, terkumpullah 40 juta teman-teman ya. Sesuai dengan pada waktu itu 1 US dollar itu 10.000. Saya memang tahu ini adalah uang yang harus saya kumpulkan 40 juta untuk berangkat pergi ke annual meeting. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang surprisingly, saya nggak pernah pakai uang saya 40 juta itu untuk bayar annual meeting. Kenapa? Karena saya ternyata bisa membayar uang annual meeting saya itu dengan komisi berjalan. Ya kan, karena kan kita bayarnya kan cicil-cicil. Pertama-tama bayar membership dulu, ya kan $500 pada waktu itu kan ya. Terus 550 kan, sekarang baru naik dan 600. Berarti kan pada waktu 5,5 juta. Terus pesen tiket, ya kan, kita juga nggak langsung kan. Oke, misalnya Januari kita daftar dulu, nanti pesen tiketnya sekitar bulan Februari Maret. Jadi kan secara cash flow tuh ternyata tuh memungkinkan untuk komisi bulan berjalan itu membayarkan biaya annual meeting saya, sehingga saya masih tetap simpan uang 40 juta itu dan tidak harus dipecahkan demi untuk annual meeting saya ya. Jadi saya waktu itu memorable banget berangkat pergi ke annual meeting, dan ini menjadi menurut saya menjadi titik di mana saya akhirnya mindsetnya saya berubah banget setelah saya ke annual meeting. Karena di annual meeting itu kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ya, dari semuanya gitu. Kadang-kadang kita kan cuma taunya kan cuma Pudesha doang ya, mukanya kayak begini sama-sama orang Indonesia. Ya paling kamu dari mana? Dari Surabaya, dari Bali. What's so special sih kalau dari Surabaya apa dari Bali kan? Tapi kalau kamu pergi ke annual meeting, kita bertemu dengan orang yang dari Amerika, dari Hong Kong gitu kan, dari Australia. Kayaknya keren-keren semua ya gitu ya. Kita jadi merasa sepertinya kayak bangga bahwa kita bisa berada di antara mereka gitu kan ya. Dan itu yang menurut saya itu satu feeling ya. Jadi kalau buat saya tuh pergi ke MDRT itu bukan hanya sekedar kita belajar knowledge, tetapi what do you feel? Ya, what do you feel itu yang lebih memorable, dan itu yang membuat saya menjadi sangat suka banget dengan berangkat pergi annual meeting, dan saya encourage banget orang-orang dia untuk berangkat ke annual meeting karena saya merasakan feeling itu, feeling dimana pada waktu saya berangkat saya bertemu dengan orang-orang yang hebat, dan saya pulang dan saya mau mengatakan bahwa saya akan mencapai MDRT lagi ya. Ini salah satu orang yang hebat yang saya temui ya. Ini Fanny Veronica adalah roommate-nya saya ya waktu itu ya. Dia adalah foundernya KPM dari Enterprise ya. Nah jadi dari saya udah kenal si Fanny, jadi kemana-mana pokoknya bareng-bareng sama Fanny. Nah ketemulah saya dengan si Joe Sirjusen. Joe Sirjusen dia bukan pembicara ya, dia peserta.
Jadi bisa kebayang nggak teman-teman, kalau kita di sana ternyata tuh bisa mendapatkan inspirasi bukan cuma dari orang yang ada di panggung, tapi yang di bawah panggung juga kita bisa kenal-kenalan gitu kan ya. Nah salah itu si George Sirjusan. Nah si George Sirjusan ini sangat-sangat memorable buat saya sampai sekarang. Sering banget saya ceritain, moga-moga teman-teman dari mana cerita saya nggak bosan gitu ya. Jadi George Sirjusan waktu itu dia bilang gini, where are you from? Dari Indonesia. Oh oke. Where are you from? Dari Kanada. Oh oke. Terus dia tanya, kamu udah berapa baru pertama kali ya MDRT? Karena kan saya punya ininya warnanya hijau ya teman-teman ya. Ininya nih, kalau talinya ya sama-sama hijau, tapi beda ininya loh. Beda ininya itu adalah hijau. Namanya first timer. Wah congratulations ya, kamu first timer. Iya saya bilang ini adalah first time saya mencapai MDRT. Kalau kamu udah berapa kali MDRT? Terus dia bilang, saya 40 tahun MDRT. Gue berarti saya 40 tahun MDRT at that time loh teman-teman. Saya ketemu lagi sama George Sirjusan kemarin tahun lalu. Saya tunjukin fotonya ini, saya bilang, George kamu tau gak saya suka ceritain loh tentang diri kamu di sini. Oh iya gitu ya. Karena sekarang udah 55 tahun ya, 55 tahun membershipnya, bukan umurnya, membershipnya. Jadi kalau umurnya ya kalau dia mulai started di usia 20-21 ya segitulah ya kan umurnya. Ini pada waktu itu dia udah umur 60 something pastinya, karena ya dia udah 40 tahun di MDRT. Ya ampun, hah? Apa nggak bengong ya? Saya umur 35 tapi ketemu sama orang ya ternyata 35 sekarang 48 ya. Hah? 35 ketemu orang yang udah 40 tahun bukan umurnya tapi di dalam MDRT, apa nggak kayaknya langsung wow gitu kan ya. Dan kemudian si George Sirjusan dia cerita tentang begini bahwa oh kamu tahu nggak ya, saya ini tahun ini merayakan 40 tahun servisnya saya. Dan bahkan I celebrate my 40 years service. Saya suka dengan bahasa Inggris tuh karena mereka tuh humble ya. Kalau mereka suka mengatakan tuh 40 years service, artinya apa? Saya melayani. Jadi memang ini sebuah bisnis pelayanan kan ya, pekerjaan yang pelayanan. So I celebrate my 40 years service sebenarnya di industri. Dan pada waktu itu, dia bilang waktu saya celebrate my 40 years service itu ya, ternyata staffnya saya tuh bikin saya surprise party. Jadi pada waktu saya datang ke kantor saya dan ngebuka pintu lift, wah ternyata tuh udah ada party yang dibuat surprise party buat dia, diundanglah klien-klien dia gitu kan yang memang ada di situ, teman-teman dia untuk men-celebrate 40 tahun servisnya si George kan. Nah si George bilang bahwa ada satu kliennya dia yang duduk di kursi roda dan dia teringat 40 tahun yang lalu dia jual polis, dia bilang gitu ke orang ini. Dan dia bilang bahwa kamu kalau menjadi agent, dia bilang kamu harus jadi agent yang stay and grow with the client, jangan jadi agent yang hit and run. Nah itu tuh kayak kalimat-kalimat wisdom yang saya dapatkan, ya itu hit banget dalam hati saya. Saya bilang gini loh, gila ya, ternyata tuh kita pelayanan sebagai agen asuransi itu bukan cuma setahun 2 tahun komisi kita aja, tapi sebenarnya relationship kita sama klien kita tuh nanti akan seperti itu loh, sampai kakek nenek ibaratnya gitu kan, kita bersama-sama dengan dia. Wah, kayaknya saya tuh langsung punya imajinasi, ini aku mau aku mau bersama-sama dengan klien aku sampai tua gitu ya. Aku mau ada di sini. Dan itulah teman-teman, saya decided in my dalam hati saya ya bahwa I want to be in the life insurance business for the rest of my life. Jadi kalau mau dibilang tahun itu adalah tahun kelima saya di Prudential, mungkin saya nggak pernah kepikir bahwa itu akan menjadi kayak bisnis saya seumur hidup ya kan, karena saya masih merasa ya gini-gini aja lah ya kan, berapa sih income Star Club gitu pada waktu itu kan cuma 288 juta ya, Star Club itu cuma 288 naik ke 300 gitu. Tapi kalau jadi income yang gede langsung terasa. Nah once saya mencapai MDRT, once saya bisa melihat si George Sirjusan, saat itulah saya mengatakan bahwa ini akan menjadi profesi saya seumur hidup. Jadi feeling itu tuh nggak bisa kita share ya, kamu harus alami sendiri gitu, kamu harus ngalami sendiri. Dan itu bisa terjadi kalau kamu berangkat ke annual meeting, ketemu sama orang-orang yang hebat yang udah lebih senior, dan kamu bisa akhirnya bisa punya role model, this is what I want to be gitu kan ya. Nah ini hal yang saya ceritakan yang menurut saya tuh ya membuat mereka tuh bisa apa ya, menti-menti kita pun juga jadi kepengen mereka mencapai MDRT, ikuti cara kita ya kan, kepengen bikin annual meeting juga gitu kan, peta suksesnya kan jadinya sama. Nah ketemu lagi dengan nextnya tuh ya, saya ketemu lagi dengan si ini kok nggak bisa next ya, apa ya ini ya, bentar dulu ya. Nah kita bertemu lagi dengan si Tony Gordon. Kalau misalnya di sana kan kita pengen foto cepet-cepet ya, jadi ini akhirnya saya matanya melek, si ini matanya merem, tapi ya udah lah ya, udah jadi pulang ya, maaf ya friend. Soalnya kita juga kan kalau foto juga udah
rebut-rebutan gitu kan ya. Jadi ya ini the only one yang saya punya. Jadi ya moga-moga si Penny nggak tahu kalau saya taruh fotonya yang di sini. Jadi si Tony Gordon ini adalah Vice President MDRT gitu kan. Dan saya memang sudah baca buku Tony Gordon ya. Kalau teman-teman jadi anak mentornya Bu Janet tuh kan suka dibagiin tuh bukunya kan apa judulnya saya lupa. It only can get better ya, it only can get better kan ya. Jadi saya bilang gini, ini loh tadi gue juga baca bukunya loh ya. Aku ketemu orangnya, manusianya gitu ya. Dia tuh udah setua itu ya teman-temannya pas Presiden MDRT. Dan dia mengatakan dalam bukunya dia tuh selalu bilang gini kan bahwa if you don't become MDRT member, you are not fair to your client. Ya, kenapa? Karena gini loh teman-teman. Kalau misalnya kita jual polis ya, kita jual polis. Nasabah itu kan beli polis Prudential. Dia beli polis sama Liliana, ya. Dia beli polis sama agent yang lain bukan MDRT. Sama nggak bayarnya? Sama ya preminya ya kan ya. Tapi sebenarnya ada bedanya nggak sih dilayani oleh MDRT member sama non MDRT member? Ada dong ya kan. Kalau MDRT member kan berarti kemungkinan besar dia akan last long di industri, benar nggak? Kalau dia dilayani oleh non MDRT member, mungkin juga cuman melayani sebentar lalu kemudian bye-bye gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau kita nggak mencapai jadi MDRT member, kita tuh nggak fair sama klien kita. Kenapa? Karena kita nggak memberikan mereka yang terbaik. Klien kita cuma dapat ya yang versi jeleknya. Kenapa sih klien kita nggak pernah mendapatkan the best version of ourselves gitu kan? Nah itu yang membuat saya jadi, saat ketemu si Tony Gordon tuh kayaknya, ini loh orang yang bukunya aku baca ya, aku sampai baca ulang-ulang. Ternyata kalau ketemu orangnya in person gitu, dan itu membuat satu kayak kegairahan bahwa kayaknya bersyukur banget deh pergi ke sana ya. Jadi kita bisa dapetin semangatnya. Jadi ketika pulang dari sana itu selalu dapat semangat. Nah bisnis ini bisnis semangat ya teman-teman ya, bisnis semangat kan. Dan kita memang butuh semangat itu. Dan ya kita sampai sekarang pun saya masih berangkat pergi ke annual meeting ataupun global conference karena saya mau dapat semangat itu teman-teman. Karena kalau enggak gimana ya, kayak kurang gitu ya mendapatkan semangatnya ya. Nah kembali ke kita sebagai mentor teman-teman. Ini yang saya quote dari The Art of Mentoringnya MDRT ya, bahwa there is no quicker way to climb the ladder of success than to have someone's help up that ladder. Jadi maksudnya sebenarnya mentoring itu sendiri berarti ada mentor dan ada mentee kan ya. Mentor udah di atas, mentee masih di bawah, mau naik tangga. Nah kita kan naikin mereka, kita kan bantu mereka kan. Jadi kalau mereka itu mau naik tangga itu menuju non MDRT menjadi MDRT, atau MDRT menjadi COT, atau COT menjadi TOT, itu sebenarnya adalah akan lebih mudah kalau ada orang di atas yang memang bantu pegangin kan ya. Ayo Rai, kamu naik yuk gitu. Nah jadi itulah sebenarnya mentoring. Bagaimana kita membantu orang di bawah kita itu untuk naik tangga yang kita sudah pernah lewatin tangganya. Dan itu adalah prinsip dari mentoring ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita jadi mentor ya? Boleh nggak saya tanya, teman-teman bisa share apa yang membuat teman-teman mau jadi mentor, apalagi yang dari luar kota ya, all the way nih ya. Pina dari Surabaya kan ya, apa yang membuat kamu mau jadi mentor, Pin? Oh ya boleh. Karena kan tahun lalu pertama kali jadi mentor, itu kayak saya langsung nggak motivasi diri sendiri buat sama-sama capai MDRT. Oke. Jadi tujuannya untuk memotivasi diri ya? Iya, itu tujuan yang salah, Cici. Tapi ini mau diperbaiki. Ujung-ujungnya baik sendiri kan? Nggak apa-apa, the more you get, the more you get, tenang aja. Oke, siapa yang di luar kota lagi nih? Oh iya, Elizabeth ya, ini semuanya juga ya. Di luar kota kita menarik ya, karena kan ini perjuangannya luar biasa loh kalau dari luar kota. Dari Batam, ayo Pak. Apa yang membuat Bapak mau jadi mentor nih? Kenapa? Pakai mic Pak. Sebenarnya selain memotivasi saya juga mengajak teman-teman seprofesi untuk bekerja secara profesional, karena akhir-akhir ini image agent asuransi itu jelek banget. Terlebih saya terbebani secara pribadi, kok banyak banget di media. Begitu saya bilang saya Prudential, beban ya gitu. Jadi saya harus mengubah diri saya dulu, baru teman-teman seprofesi saya bahwa this is the professional business gitu. Oke, wah ini noble reason banget ya, namanya ingin mengubah industri gitu ya. Oke, siapa lagi dari luar kota? Elizabeth dari dari Surabaya juga. Ayo Elizabeth, apa? Iya, setelah saya datang ke sini dan bertemu dengan para mentor-mentor yang sudah
sudah lebih dulu dari saya ya, yang luar biasa. Saya melihat kalau ini yang saya mau gitu. Kenapa? Karena memang saya merasa punya hati untuk mengajar, maksudnya ingin berbagi sharing tentang apa yang saya bisa, apa yang saya mau. Dan kalau saya lihat orang itu juga jadi bisa, itu happy banget sih, happy banget. Jadi waktu ini kan first time saya ya, jadi diajak untuk jadi mentor. Manusia hidungnya banyak orang bilang kan gue juga nggak dapat apa-apa. Kalau dia jadi MDRT aja gue juga nggak dapat Rp1 pun secara financial karena kita bukan dari leadernya ya kan ya. Tapi kita kok mau gitu kan. Nah memang di sini lah teman-teman bahwa nilai-nilai daripada MDRT itu mereka selalu berbagi. Jadi value daripada MDRT itu adalah the more you give, the more you get. Dan percaya teman-teman bahwa tuh Tuhan nggak pernah berhutang ya. Waktu kita itu memang memberi diri kita, pasti akan banyak apa ya kebaikan-kebaikan yang akan kita terima balik. Pastinya, itu pasti. Jadi karena itu ya teman-teman, waktu kita tuh ragu-ragu untuk memberi diri, ya kan, ya kita harus bisa menyangkal diri kita ya bahwa kita nggak boleh selfish. Kalau kita cuma hanya mau jadi apa ya, hanya cuma punya motif untuk mendidik anak-anak yang memang ada rekrutan kita, ya kan, kita kan punya motif financial kan. Tapi waktu kita menjadi mentor, artinya kita tuh melatih orang-orang yang sebenarnya itu bukan anaknya kita nggak mendapatkan reward apa-apa, tapi ini adalah the way aku tuh melakukan service back to the industry ya. Dan itu sebenarnya adalah cara bagaimana kita akhirnya nanti akan gain the spirit, lagi juga belajar memotivasi diri juga ya. Nah kalau di sini teman-teman dari The Art of Mentoring itu dikatakan bahwa why become a mentor itu benar ya, an opportunity to learn ya. As a teacher always learn as much as student ya. Kita jadi teachernya ya kan, tapi kita juga banyak belajar dari kelas mentorship ini gitu kan ya, bahwa banyak hal bukan cuma sekedar mentinya belajar, tapi kita pun sebagai mentor belajar dari banyak hal. Oh ternyata ada ide seperti ini loh gitu kan ya, ternyata tuh ada cara-cara yang lebih terbaru dan sebagainya. Nah jadi ini teman-teman adalah bagaimana sebenarnya mentorship itu adalah bagaimana kita tuh connect antara generasi lama sama generasi baru. Mereka generasi baru, kita ada generasi lama. Sometimes cara-cara kita tuh mungkin cara-cara yang udah lama, sementara cara-caranya mereka akan lebih canggih gitu ya, lebih tahu gimana cara approachingnya. Jadi dengan demikian tuh kita jadi bisa punya kesempatan untuk belajar. Nah sebenarnya juga tadi benar ya, bahwa tadi kan dari Vina bilang bahwa pengen menyemangati diri sendiri gitu ya. Dengan kita itu menjadi mentor, pastinya kita akan menyemangati diri kita bahwa kita harus mencapai MDRT, benar nggak? Ada pressure kan ya, bahwa lah masa sih gue membawa orang jadi MDRT, gue sendiri gak nyampe jadi MDRT kan, mau taruh di mana muka kita gitu kan ya. Minim-minim tuh kita harus bisa mencapai MDRT. Jadi cara kita untuk memaksa diri kita mencapai MDRT adalah kamu jadi mentor, karena pasti dengan demikian kamu akhirnya mau tidak mau harus terform sebagai MDRT ya, dikutuk jadi MDRT, mau nggak mau lagi sebagai mentor tuh kamu harus dikutuk jadinya, kamu harus jadi MDRT nih, karena kalau nggak gimana kamu sebagai mentor nggak nyampe ya. Bahkan kalau bisa lebih lagi dong ya kan. Kenapa? Karena menti kita kan dari non MDRT naik level kan, level up kan, dari non MDRT jadi MDRT. Nah kalau kita MDRT harusnya level up ke COT atau TOT gitu loh. Jadi itu the way kita juga akhirnya menyemangati diri untuk kita increase production kita. Nah terus juga sebagai source of satisfaction from developing someone else talents, tadi juga ada ya, ada satu kesukacitaan, ada satu bahagia kalau misalnya kita tuh bisa mengembangkan dia ya, atau ternyata dia bisa berhasil ya gitu ya, ada satu happinessnya, dan a chance to give back to the industry. Bagaimana kita bisa punya kesempatan tuh give back ke industri tadi ya, yang dari Batam yang bilang, oh saya tuh terpanggil nih, gimana nih industri ini tuh dalam tanda kutip kok kayaknya kurang bagus image-nya, so aku pengen play a part. Tapi itu udah satu hal yang so beautiful ya. Kenapa? Karena kalau semuanya cuma merasa itu bukan urusan gue, ya siapa yang mau benerin dong industri kita. Tapi dengan kita juga akhirnya terdorong untuk bisa play a part, juga contribute ya, untuk bisa memperbaiki kita punya kita punya industri, itu kan satu hal yang memang seharusnya itu memang kewajiban kita sebagai MDRT member ya. Nah ini adalah why become a mentor. Nah pada waktu kita misalnya udah jadi mentor, kita berharap kita punya menti ada kriteria nggak? Ada dong ya. Kira-kira kriterianya apa selain daripada komit untuk datang mentoring? Pasti itu kaitan nomor satu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita jadi mentor, kita berharap bahwa mereka pun hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan.
Kalau misalnya mereka nggak datang, kita juga lemes ya nggak ya? Iya. Dan nanti teman-teman akan ngalamin bahwa teman-teman nggak selalu menti-menti teman-teman itu akan hadir dalam setiap pertemuan. Nanti udah kesana ya, udah bulan September, Oktober menghilang, tiba-tiba kenapa cuma 5 ya? Gue punya 15 tuh cuma 5 jadinya. Makin lama makin tersaring lagi. Tapi kita sebagai mentor, ya kita harus tetap committed kan, bahwa ya ini gue harus jadi mentor, mau isinya 5, mau isinya 15, tetap harus jalan kelasnya kan. Nah, teman-teman kira-kira apa ya, kriteria menti yang seperti apa yang teman-teman harapkan? Selain daripada nomor 1 adalah komit terhadap mentoring. Kira apa kriterianya? Apa? Aktif? Proaktif. Ya, orangnya mau aktif ya kan. Terus apa lagi? Hah? Punya hati ya, punya hati untuk membalas WA. Membalas WA aja sama hati. Berarti kriterianya Menti adalah orang yang mau merespon WA gitu ya. Iya, jadi kalau di sini teman-teman ya, pertama-tama tadi ya punya passion for the business ya kan, terus kemudian can do attitude, bahwa kalau kita bisa bilang, kamu bisa, dia juga mau nurut dan kemudian mau percaya sama kita kalau kamu masih bisa. Tapi kalau misalnya kita udah bilang, ayo mau bisa dia tinggal 200 juta lagi, nggak bisa, 200 juta udah kebaik, maksudnya terlalu banyak, kita juga capek gitu kan dengan media seperti ini. Tapi kalau kita bisa menolong dia untuk dia bisa punya can do attitude, dan dia memang sudah punya can do attitude-nya, itu akan memudahkan kita sebagai seorang mentor kan. Terus ambitious about achieving goal, cari orang-orang yang memang dia, nanti teman-teman kan sebenarnya nggak bisa pilih menti ya, terus udah dikasih kan nanti sama menti ya, udah dikasih nih, saya harus menti yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, kita nggak bisa select pastinya kalau sebagai mentor kan. Tapi paling tidak kita bisa filtering nih, mana-mana yang punya kriteria seperti ini tuh yang akan bisa menjadi MDRT nantinya. Terus a willingness to work hard, mau kerja keras, mau benar-benar mengerjakan dengan malas-malasan gitu kan ya. Open to new idea. Kalau kita ajarin, kayak dulu ya teman-teman pas lagi pandemi kan ada cukup banyak tuh yang tidak bisa perform well selama pandemi karena mereka merasa bahwa ketemu orang tuh harus tatap muka, kalau nggak tatap muka ya nggak afdol gitu ya, nggak bisa open to the new idea bahwa sebenarnya ya kita bisa loh melakukan namanya prospektif melalui Zoom saja ya kan ya. Jadi kita apa ya, kalau misalnya mereka sudah punya mind block bahwa nggak bisa lah, itu sulit ya teman-teman. Tapi kalau dia punya open to the new idea, itu adalah kriteria kita. Nah sebenarnya saya bilang lagi dulu ya, ini juga kriteria orang kita mau rekrut ya. Kalau kita punya anak sendiri kan, kalau kita punya menti kita nggak bisa memilih, itu kan udah di given. Tapi kalau misalnya kita mau sebagai leader, ya teman-teman di sini juga ada yang sebagai leader, ada yang sebagai KPM owner juga. Saya sendiri pun juga baru tahun lalu buka KPM bersama dengan suami saya. Jadi saya juga mencari orang-orang yang punya kriteria seperti ini, orangnya yang memang mau work hard, mau punya passion gitu ya, mau open to new idea, mau ambitious untuk achieving the goal-nya. Nah ini adalah kriteria orang berhasil. Dan kita sendiri pun bisa cek kita adalah orang yang seperti ini apa enggak ya. Kalau kita adalah orang seperti ini, maka kita adalah seorang menti juga untuk kita naik levelnya menjadi ke COT atau TOT ya. Contoh misalnya pada waktu saya juga meminta Solomon Hicks menjadi mentornya saya, naik level dari COT menjadi ke top of the table gitu kan ya. Maka yang Solomon Hicks bilang bahwa sebenarnya ada 2 coaching. Yang pertama adalah mindset coaching, yang kedua adalah skill coaching. Dia bilang, Mili sebenarnya kamu udah bisa untuk bisa mencapai TOT. Soal skill, cara jualan, pasti kamu udah jago lah, dia bilang gitu. Kamu udah ngerti, kamu lebih tahu produknya. So, aku nggak touch kamu punya skillnya kamu bisa lakukan. Tapi yang aku touch adalah mindsetnya kamu, bahwa TOT itu adalah achievable. Nah tahun 2020 ketika itu belum pandemi ya teman-teman ya, karena saya kontak Solomon itu sebenarnya dari Desember 2019 karena menuju masuk ke 2020 kan. Soalnya saya gini teman-teman, saja kan suka ada jualan-jualan mengenai gimana jadi mentoring bayar berapa gitu kan ya. Terus gue pikir oh bayar ya gitu kan ya. Terus aku tanya ngobrol-ngobrol sama teman aku di Stewart sih, saya bilang begini, Stewart kamu pernah ikut nggak mentoringnya si Sanja yang berbayar? Dia bilang nggak pernah sih, dia bilang gitu. Jadi mau ikut mentoring, iya aku tuh kepengen naik level dari COT ke TOT gitu. Terus kalau si Stewart dia bilang bahwa kayaknya mendingan kamu minta Solomon Hicks deh daripada si Sanjay.
Kenapa? Soalnya tipenya mirip-mirip kayak lu lah sebenarnya. Lu pasti lebih align deh sama si Solomon Hicks. Dan ini karena dia let's say religius dan Solomon Hicks juga kan religius juga. Dia bilang katanya, mendingan kamu coba tanya sama si Solomon Hicks apakah kamu boleh jadi mentinya dia, karena Solomon banyak mementi orang-orang gitu. Dan akhirnya itulah saya akhirnya memberanikan diri, saya kontak si Solomon Hicks itu lewat email, dan saya juga ada WA-nya juga. Saya bilang, Mr. Solomon, saya kepengen banget ya bisa mencapai TOT di tahun 2020. Terus saya ngobrol sama Stuart, terus Stuart bilang katanya mendingan minta Solomon aja jadi mentornya saya. Boleh nggak kamu jadi mentornya saya gitu kan? Akhirnya si Solomon bilang, oh iya boleh silakan. Dia dengan senang hati. Terus sistemnya kayak gimana nih? Gue juga nggak tahu bayar apa kagak nih ya. Soalnya kan nama saja itu pasti ada berbayarnya. Kalau Solomon bayar apa kagak ya ampun gitu ya. Tapi nggak bayar teman-teman loh. Memang dia dengan apa ya? Dengan tulus gitu kan. Dan memang kita ketemuannya juga nggak dibilang bahwa dia ada kayak kelas khusus buat saya, tapi saya komit dan gini deh Solomon, saya tiap bulan pasti saya akan report ke kamu hasilnya saya gitu kan. Itu kan di Desember 2019, terus kan masuk tahun 2020 kan pandemik ya, mulai di bulan Maret ya, kayak hari-hari gini kan. Jadi pada waktu di bulan Maret 2020 ya boleh dibilang production saya masih belum terlalu ada apa-apa. Lawang kita juga masih Januari Februari, terus masuk pula ke dalam pandemic time gitu kan ya. Nah pada waktu pandemi ini, wah kayaknya nggak mungkin ya aku jadi TOT, dalam hal ini kayak salah. Udah mana gue ngomong sama Solomon, gak enak banget lagi ya, maksudnya malu-maluin banget nih. Udah minta dia jadi mentor, terus aku kalau nggak mencapai gimana? Terus aku sih, kita harus terbuka ya sama mentor kita kan, bahwa saya itu punya kegalauan, saya tuh nggak bisa pergi kemana-mana, lockdown. I think this is not the time gue bisa mencapai TOT deh. Tapi Solomon bilang, kamu tuh bisa, sebenarnya justru di masa-masa seperti ini ya, orang itu justru butuh asuransi loh gitu kan. Jadi kan akan do attitude-nya ada, terus open to new idea. Terus dia ajarin ke saya tentang gimana cara prospek, kamu coba approach misalnya ke sini ya. Terus dia cerita tentang bagaimana kan dia punya banyak klien itu pastor-pastor ya. Si Solomon tuh punya banyak klien itu pastor. Dan cara jualnya dia tuh lebih ke charity insurance sebenarnya. Jadi bagaimana buat charity, di mana polis itu nanti beneficiary adalah gereja gitu kan. Dan dia bilang pada waktu itu kan udah bulan Maret, Mei itu banyak yang meninggal dunia karena COVID kan ya. Dan klien-klien Solomon kan juga udah umur usia Solomon ya 70 something gitu, dan banyak yang mati gara-gara hal itu, gara-gara COVID. Dia bilang, kamu tau nggak justru tahun ini saya banyak loh klaim-klaim meninggal dunia karena COVID, dan itu justru klaim-klaim itu cair ya. Ada yang 10 juta dolar gitu ya, itu diberikan oleh gereja gitu kan. Dan itu jadi benar-benar gereja itu sangat bersyukur banget karena si pastor ini beli polis ini gitu kan. Terus saya tanya sama dia, kayak gimana sih caranya cerita bagi insurance itu ya, saya pengen tahu tuh bisa apa enggak sih di Prudential. Saya open to the idea. Terus ya nggak semua hal yang bisa saya bawa ke Prudential karena kan beda sistem gitu kan ya. Tapi sebisanya saya coba mau apply hal itu teman-teman. Dan akhirnya tahun itu saya akhirnya mulai melakukan legacy planning untuk charitable insurance. Saya bikin webinar dan akhirnya saya bikin sendiri polis diri saya sendiri. Gimana kalau misalkan saya waktu itu masih perlu cinta ya, belum dapat warisan. Gimana sih kalau misalnya pemegang polisi saya dan beneficiary gereja saya gitu. Dan kita tembus gitu kan. Dan setelah itu saya bisa punya kesempatan untuk bicara hal seperti itu kepada orang-orang gereja saya. Nah karena kan pandemi itu adalah dimana kita tuh kayak thinking about purpose of life, the meaningful of life gue gimana gitu ya. Jadi itu banyak loh orang-orang yang justru mereka merasa justru terbuka terhadap ide meninggalkan sesuatu hal yang bermakna ya untuk yayasan ataupun untuk non-profit organization. Nah di situ teman-teman akhirnya saya bisa, ya memang nggak semuanya charitable insurance sih, banyak juga polis-polis yang lainnya ya. PCB saya jual juga kan, 2020 kan mulai PCB itu banyak banget yang saya jual juga. Nah akhirnya tahun itu saya bisa mencapai top of the table-nya saya teman-teman ya. Jadi saya juga mau melihat dari saya punya nggak komitmen untuk pada Solomon. Saya komit loh, tiap bulan saya hubungin dia, inisiatifnya saya hubungin dia, bukan dia hubungin saya inisiatifnya saya email ke dia, ini reportnya saya, ini apa yang saya lakukan, action plan-nya dan sebagainya. Nanti dia telepon ke saya 1 jam tuh biasanya, dia akan WA call sama saya, ngobrol gitu ya. Saya punya nggak passion for the business? Ada. Terus saya punya nggak can do attitude? Ada ya kan. Saya mesti mencek diri saya sendiri kan, kayak teman-teman sekarang nih pengen punya kriteria seperti ini,
kamu juga cek dong diri kamu punya nggak ini gitu kan. Terus ambitious nggak about achieving the goal? Ya saya cukup ambisi juga sih mencapai top of the table-nya, karena tahun itu adalah tahun dimana saya country chair MDRT. Saya kepengen banget mencetak sejarah bahwa di tahun saya jadi country chair, aku mau jadi top of the table. So I'm quite ambitious juga untuk achieving the goal-nya kan. Sampai-sampai saya tulis begini, 100 alasan mengapa milih harus mencapai TOT tahun 2020. 100 alasan teman-teman. Pertama gampang ya, kedua gampang, giliran ke 50 apalagi ya, kayaknya udah alasannya udah aneh-aneh lah ya, kadang di repeating lagi. Tapi nggak apa-apa, dengan saya akhirnya melatih otak saya dan kemudian melatih diri saya untuk bagaimana sih bisa mendengar 100 alasan. Akhirnya tuh jadi saya bisa punya strong reason loh. Meskipun kalau mau dibaca lagi tuh alasan-alasannya banyak yang repeating sih ya. Kayak misalnya pengen jadi role model buat industri, pengen breakthrough buat diri sendiri, mau jadi kebanggaan buat anak. Nomor 12, kebanggaan untuk anak. Nomor 13, kebanggaan untuk suami. 13, kebanggaan untuk agency. 14, kebanggaan bagi Prudential. Kebanggaan bagi Indonesia. Gitu kan ya. Jadi kan kita menjabarkan kan. Daripada gue bingung 100-nya apa, kita jabarkan lah gitu ya. Jadi kebanggaannya kan harus satu persatu, semua pihak dan satu persatu diinputkan gitu ya. Jadi saya tulisnya sampai 100 alasan. Jadi saya itu yang membuat saya begitu ya boleh bilang ingin lah, kepengen gitu kan, punya dream mencapai MDRT itu. Nah, quite ambitious. Mungkin juga kita bisa challenge, kita punya menti-menti kita gitu kan. Kamu seberapa ambisius untuk goal ini? Kenapa kamu mau mencapai MDRT? Bisa nggak kamu tulis 10 alasannya ya kan? Kalau perlu 100 alasan gitu kayak saya gitu ya. Terus kemudian a willingness to work hard, ya pasti work hard ya. Dan pada waktu itu dengan saya role sebagai country chair, saya juga PMC pada waktu itu, saya juga jadi speaker kemana-mana. Terus mau mencapai top of the table juga, kayaknya susah juga ya. Tapi memang mau nggak mau kan mesti work hard kan. Nah, ya meskipun kita di rumah zoom melulu gitu ya, tapi ada willingness to work hard-nya dan open to new idea ya. Saya juga open to new idea bahwa sebenarnya di dalam masa-masa ini ada loh ide-ide baru, dan setelah itu akhirnya saya menjadi diundang jadi pembicara di annual meeting ya, bicara mengenai charitable insurance gitu teman-teman, karena saya menerapkan ide yang diterapkan oleh Solomon Hicks nih. Nah, key success nih for mentor. Apa sih kunci sukses buat mentor ini? Saya ambil dari yang di Art of Mentoring ya. Sebenarnya banyak banget sih, tapi saya cuma ambil beberapa aja lah yang menurut saya kita bisa relate ya. Yang pertama pastinya kita mesti maintain active involvement with mentees. Kalau misalnya mentees kita itu hubungi kita cerewet gitu ya tiap hari, nyapa kita ya kan, tektok-tektokan, ngebalas WA kita, berarti ada tanda-tanda kehidupan, benar kan ya? Tapi kalau misalnya kita udah WA dia nggak reply gitu ya, nggak punya hati untuk reply, ini ada permasalahan ini ya. Pasti dia udah tidak ada tanda-tanda kehidupan, benar nggak sih ya? Jadi ya kita sendiri pun juga memang inisiatifly mesti sapa mereka one by one. Meskipun kita ketemu sama mereka tuh kan mungkin sebulan sekali dalam grup besar, sebulan sekali dalam grup kecil, tapi dalam day to day basis ya kita perlu untuk aktifin nanya gimana kabarnya, apa kendalanya, hari ini perfect pada siapa, terus pertanyaan-pertanyaan yang ya udah pokoknya kemarin case-nya gimana tuh, udah issue atau belum misalnya gitu ya. Jadi dari hal seperti itu tuh kita ada maintain active involvement dengan mentees kita. Sebenarnya ilmu ini adalah ilmu yang kita pakai juga waktu menjadi leader. Dengan kita menjadi mentor, sebenarnya kita belajar bagaimana menjadi leader, ya kan, untuk melatih agent-agent yang dari kita ya. Kemudian meet on a regular basis, ya kan, apakah itu mau sebulan sekali, 2 bulan sekali, ada pertemuan regular basisnya. Kalau kayak kita sebagai leader, kita berharap mereka datang dalam paling nggak seminggu sekali kita ketemu dia, dengan ya. Terus kemudian be approachable and available ya. Saya akui bahwa ketika saya pertama kali mau sama Solomon Hicks itu saya punya rasa sungkan ya. Aduh, dia itu begitu tingginya, begitu hebatnya dan begitu terkenalnya, dia mau nggak sih sama saya? Saya tuh minder loh. Saya minder sama dia. Saya merasa gini, aduh gue siapa lah gue, dia mau nggak ya? Aku gak pengen hubungin dia, ragu-ragu. Makanya sampai saya bilang ini, Stuart bilang katanya enakan milih tuh minta mentor aja sama Solomon Hicks aja gitu. Sampai saya ngomong kayak begitu karena kenapa? Supaya dia bilang jangan, kenapa lu hubungin gue, kan kalau gue kan disuruh sama si Stuart gitu kan. Jadi saya ada rasa sungkan lah gitu ya sama si Solomon. Tapi rupanya saya find out dalam hubungan saya dengan Solomon, dia sangat approachable. Sangat approachable dalam arti waktu kita datang kepada dia selalu reach out saya. Jadi waktu saya email, dia pasti akan malam ini telepon saya. Kan kita pasti beda waktu kan. Pokoknya waktu saya email 1-2 hari pasti dia telepon.
Jadi itu menurut saya, oh ternyata tuh Salomon tuh segitu approachable ya, sangat memang mau hands on dan nggak sungkan. Nah ini yang juga kita harus lakukan kita sama menti kita. Mungkin menti kita sungkan ya, ngerepotin mentor, yang hubungin sungkan lah. Kita inisiatif dulu gitu kan, dan membuat mereka nyaman sama kita bahwa kita tuh orang yang approachable. Artinya kamu boleh approach saya kapan saja dan saya selalu always bisa membantu kamu sampai dia nyaman. Dan kemudian sampai akhirnya juga memang mau open terhadap apa menjadi concernnya dia dan sebagainya ya. Nah, be approachable sebagai mentor. Nah ini provide encouragement, guidance, and support. Satu hal yang saya belajar dari MDRT ya teman-teman ya, termasuk juga saya banyak aktif di dalam organisasi MDRT soal encouragement. Jadi kalau encouragement itu adalah apa ya, kata-kata semangat ya. Nah sebenarnya tuh kita sebagai mentor tuh nggak perlu kasih dengan duit kepada menti kita, ini ada duit nih 1 juta nih, mau nggak nih kamu closing gitu kan ya. Kadang-kadang kita begitu ya, kontes-kontes kita tuh mulai dari gitu kan, di agensi, di kantor pusat ya kan, pasti harus ada, ini ada uangnya, kalau nggak ada duitnya aku nggak mau closing gitu. Sebenarnya kita sama menti-menti kita atau kita sebagai leader sama agensi kita, yang mereka perlukan itu adalah sebenarnya adalah word of encouragement. Word of encouragement ketika mereka udah bisa closing pertama, kita bisa celebrate, wah kamu luar biasa ya, kok bisa ya, oh ternyata kok bisa loh ya, kamu udah bisa hubungi berapa orang dan sebagainya. Kita bisa kayak kasih mereka word of encouragement. Ketika mereka bisa udah mencapai 100 juta tanpa mereka ya, untuk API atau FYP yang sekarang ya, kita bisa kasih mereka tuh word of encouragement. Jadi kita perlu sering-sering memberikan word of encouragement kepada kita punya menti atau kepada agent-agent kita. Karena sebenarnya kan itu gratis ya, itu gratis, kenapa sih kita nggak mau kasih gitu loh. Jadi berikanlah word of encouragement. Ini saya belajar juga bagaimana relasi saya dengan anak-anak saya. Saya melihat bahwa anak-anak saya, terutama saya punya 2 anak kan ya, satu cewek atau cowok. Kalau yang cowok tuh tipenya orangnya suka diem, kayak suami saya. Kalau cewek tuh lebih cicit-cuit dan lebih outspoken gitu. Dan saya sangat banyak mendapatkan word of encouragement dari anak saya. Jadi anak saya kan sekarang udah umur 21 tahun ya teman-teman ya. Dia bilang, mami, tiba-tiba congratulations, untuk achievement kamu, gini-gini segala macam. Kalau saya pengen jadi bicara atau saya pengen melakukan apa, dia suka kasih saya tuh word of encouragement. Saya pikir, ini anak tuh ini ya punya gift gitu ya untuk bisa memberikan word of encouragement. Nah, dia suka, kayak kemarin dia pulang dari Taiwan kan, karena sekarang dia kuliah di Taiwan. Kemarin dia pulang pas lagi Imlek kan, terus pas lagi pengen balik lagi ke Taiwan itu dia bikin kartu tuh, dia bikin kartu buat siapa. Terus dia bilang, mama ini tolong kasihin ya, karena saya nggak ketemu dia di gereja. Saya bacain apa sih? Ya itu sebenarnya word of encouragement semua. Dia cuma bilang, cuma pengen bilang gitu pendetanya, terima kasih ya untuk pelayanan kamu. I just want to say thank you for your contribution, for your service. For ministry dia bilang ya, I want to say thank you for ministry. Terima kasih kalau udah mengembalakan semua jemaat-jemaat di sini. Terus kayak gitu kayak wishing apalah kayak gitu-gitu lah ya, pokoknya kayak kata-kata itulah, kata-kata yang puitis-puitis gitu deh, pakai bahasa Inggris ya. Saya pikir oh kayak gitu ya anak saya. Saya juga belajar gitu ya teman-teman, bagaimana saya bisa memberikan word of encouragement ya kepada anak saya secara direct ya, anak kandung saya, maupun kepada agent-agent saya, maupun kepada mentis-mentis saya ya kan. Karena word of encouragement itu sesuatu hal yang sebenarnya itu kan gratis kan, kita tinggal berikan saja, tapi itu benar-benar seneng. Banyak loh, kayak misalnya contoh lah ya, kayak misalnya kita bilang, wah kemarin tuh saya ada ngobrol dengan satu anak KTB saya ya kan. Kalau kami di gereja kan saya komsel, saya ketua komsel, dia adalah anak KTB-nya saya. Terus dia persiapin materi kan, wah dia persiapin materinya dalam bentuk PPT tuh bagus banget gitu ya. Sampai kayaknya tuh, ya namanya anak-anak muda sih ya, jadi mereka tuh bikin template tuh jadi kayak bagus deh, kayak Ardita cara bikinnya deh. Kalau Ardita kalau bikin tuh pasti yang art-artnya gitu ya kan. Saya bilang gini, Jen, kamu tuh bagus banget tuh bikin PPT-nya, amazing banget. Ini sampai kayaknya kita jadi seneng gitu ya buat bahas bahannya, karena PPT-nya kamu itu, PowerPoint-nya kamu tuh bagus banget gitu ya. Aduh Cici, aku nggak punya receh Cici, dia katanya buat gitu ya. Jadi maksudnya ya itu dan automatically saya ngomong seperti itu karena sudah belajar membiasakan diri untuk memberikan word of encouragement. Itu tuh hal-hal yang kecil, karena ya waktu kita memuji ya untuk satu hal, apakah kamu memang hari ini sudah do something good gitu kan ya, itu ada hal yang kalau menurut saya itu penting bagaimana kita sebagai mentor tuh kasih kepada menti-menti kita ya, word of encouragement. Coba deh, word of encouragement apa ya yang bisa saya kasih kepada menti ini ya kan. Mungkin dia nggak sempurna kan, tapi paling tidak
kamu udah berusaha sampai sejauh itu. Dan itu yang saya lakukan juga pada leader saya. Ya, saya tuh sangat saya belajar kan bagaimana saya jadi KPM kan. Dan awal-awal tahun kan saya tahun lalu baru buka kan KPM-nya. Itu boleh bilang berantakan banget deh, masih berantakan. Makanya tahun saya masih merasa kayaknya jetek-jetek antara saya itu harus membuka kantor ini. Tapi anyway udah terbuka kan kantornya kan. Dan saya melihat bahwa tuh kayaknya saya bisa name it ya. Ini nih orangnya nih kurang greget. Yang ini tuh orangnya tuh suka lola. Yang ini tuh orangnya gaptek. Yang ini udah tua gitu ya. Saya bisa punya kalimat-kalimat yang negatif terhadap setiap orang. Ya kan? Sampai salah satu leader saya dia bilang begini, itu ya kita tuh harus belajar gimana caranya ngomong hal yang positif, jangan yang negatif. Dia tuh lagi ngomong apa biar teman-teman, tapi saya merasa tuh kayak dia menegur saya indirectly. Saya belum kayak dia lagi ngomongin gue ya ternyata, tapi saya jadinya dia tuh sebenarnya nggak ada maksud loh, dia nggak ada maksud ya. Saya bilang sama Yuri kan leader saya, Yuri, kemarin tuh kamu ngomong seperti itu, setelah itu saya merenung ya. Iya ternyata ya saya selama ini sebagai KPM owner tuh mungkin saya punya rasa kesal, kenapa sih lu nggak produksi, kenapa sih lu nggak achieve, kenapa sih lu emosi gitu ya. Kayaknya kita tuh punya rasa tuh kesal bawaannya kan, kalau melihat orang bahwa kita nggak perform kan, kita kesal sama agent kita kesal sama leader kita kesal sama mentee kita, kenapa lu nggak perform, gua kok jadinya nggak mencapai achievement nih, misalnya sebagai mentor gua nggak mencapai bonus mentor gua gitu ya. Nah teman-teman, akhirnya saya berubah gitu ya, saya belajar untuk ternyata tuh saya banyak hal yang negatif ya. Saya cuma pikir tentang ini tuh negatifnya apa, yang ini negatifnya apa. Kalau kita mau cari negatifnya orang-orang di sekitar kita, apakah itu agent-agent kita, leader-leader kita, atau mentee kita, setelah kita mengenal kita jadi tahu kan ya penyakit media kan, nggak balas WA lah misalnya gitu ya. Terus misalnya nggak ada production, ya cuma ngomongnya doang mau jadi MDRT gitu ya. Nah pastinya kita akan hawanya negatif. Tapi coba deh kalau kamu tuh merubah bahasanya kamu jadi bahasa yang positif. Coba deh kamu approach kamu punya agent kamu, leader kamu, ataupun mentee-nya kamu dengan word of encouragement. Encouragement apa yang bisa kamu berikan? Ya, ternyata kamu hari ini udah bisa ini ya, ternyata kamu udah bisa closing 1 ya, ternyata nih kamu bisa rekrut 1 agent ya. Nah, itu yang saya katakan kepada leader saya. Dan kepada mentee-mentee kita bisa bilang bahwa ternyata kamu udah bisa mencapai quarterly champion nih, kan suka ada ya quarterly kita suka ada quarterly contest kan ya. Itu kita kasih mereka tuh word of encouragement. Nggak pasti dia nyampe di titik sampai MDRT dulu baru kita tepuk tangan, tapi dari sejak dia kecil pun kita bisa kasih tepuk tangan kok buat dia. Jadi kita sebagai mentor tuh perlulah penting memberikan provide word of encouragement ya. Encouragement, guidance, support tuh sangat diperlukan karena mereka tuh banyak down kan. Nah kita harus ada di samping mereka untuk bisa memberikan encouragement. Lead by example ya. Jadi yang tadi saya katakan, kalau kamu menjadi mentor, pastinya kan kamu mesti terpaksa jadi MDRT juga. Bahkan kalau bisa berani nggak challenge diri kamu. Kalau kamu sudah level up dari non MDRT jadi MDRT, kamu level up dong dari non MDRT jadi dari MDRT jadi ke COT atau dari COT ke TOT gitu. Jadi ya lead by example. Terus provide constructive feedback ya. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang baiknya kita ngomong. Kalau bukan kita sebagai mentor, siapa lagi yang ngomong dong? Kalau misalnya bukan kita kan ya, daripada dia ya harus dalam tanda kutip dijauhi oleh calon-calon nasabahnya, lebih baik kita yang bicara. Ya, sebagai contoh ya, saya juga ada leader saya yang kalau ngomong itu ya panjang banget. Kita tanya satu, dia tuh ngomongnya bisa panjang banget. Jadi ngobrol sama dia tuh 2 jam nggak kelar. Saya pikir kayaknya kalau begini panasnya nggak closing ya. Pasti mungkin si calon nasabahnya juga jengah kalau deketin sama dia gitu ya. Kenapa kalau ngomong tuh nggak berhenti gitu loh ya kan ya. Jadi siapa sih yang kita bisa berikan, siapa yang bisa berikan feedback itu kalau bukan kita sebagai leadernya gitu kan ya, atau kita sebagai mentornya. Karena mungkin di luar dia nggak engah gitu kan bahwa ternyata gue bisa nyebelin gitu ya. Jadi ya perlu ya teman-teman kita kasih dia constructive feedback. Terus kemudian maintain awareness of your aspirant activity. Mereka kalau di dalam MDRT namanya aspirant ya. Kalau kita namanya mentees ya, karena aspirant itu adalah orang yang mau mencapai MDRT. Maintain awareness, kita mesti lihatin nih, ini sebenarnya ada aktivitasnya apa kagak sih? Nggak ada hasil tapi aktivitasnya ada apa enggak? Selama aktivitasnya ada, mereka belum closing itu nggak apa-apa, kita nggak usah khawatir. Yang penting masih ada aktivitasnya. Tapi kalau nggak ada aktivitasnya, ini alarm-alarm nih. Ini kalau nggak ada closing, kalau nggak ada aktivitasnya,
kita bisa checking kan, minggu ini udah ketemu berapa orang, ada berapa open case, siapa saja, daftar nama kamu ada berapa gitu kan. Kita perlu kayak hands on sampai ke situ ya kan. Kamu punya daftar namanya enggak? Nah, kalau nggak punya daftar nama, ya gimana ya? Karena daftar nama nggak bisa dipinjamin ya. Ilmu kita bisa kasih, ya nggak sih? Ide kita bisa share, ya kan ya. Tapi daftar nama kita nggak bisa pinjemin kan? Itu mereka mesti bikin sendiri loh. Ya, jadi ya penting kita mesti punya apa ya, awareness sama activity agent-agent kita atau menti-menti kita, mereka tuh ada di mana salahnya. Nah ya, be a coach not a manager, maksudnya kita bukan yang nyuruh-nyuruh ya. Kalau manajer tuh kayak lu nyuruh-nyuruh harus begini harus begitu ya, tapi cobalah jadi melatih mereka bagaimana kita bisa mendorong mereka untuk akhirnya bisa menjadi MDRT. Nah, kalau kita ini adalah key success for mentor, kita checking sendiri nih, kita ada nggak ya ininya ya, jangan-jangan gue juga nggak ada gitu ya. Ini adalah key successnya, kita bisa evaluasi sendiri tentang siapa kita. Nah, kalau tadi kita bilang kita punya kriteria untuk menti, maunya menti yang bisa jawab WA kita, menti yang komit data mentoring gitu kan ya. Menti juga punya kriteria nggak terhadap mentor? Iya kan, mereka mengharapkan mentor seperti apa sih gitu kan. Kira-kira yang mereka berharap mentor kayak gimana? Mencari, memberikan solusi. Terus apa lagi? Yang cakep. Jadi gue tadi yang cakep, lebih single gitu ya. Jadi pastinya yang dicari oleh mentor kita itu adalah mereka mencari ya, yang dicari oleh menti mau mencari mentor yang punya knowledge and expertise, betul nggak? Ya dong, pasti yang mereka mau cari adalah yang memang punya knowledge-nya sama expertise-nya. Kalau nggak, ngapain juga dia jadi kita mentor dia dong, ya kan? Yang kedua, punya pattern of success, sehingga akhirnya mereka bisa mengikuti sukses karena kita sudah punya pattern-nya untuk sukses, benar ya? Yang ketiga, yang committed. Jadi ternyata mereka juga mencari mentor yang komit ya, bukannya kita aja yang mau berharap mereka komit, tapi mereka pun mau mencari mentor yang komit untuk membantu mereka. Ya, komitmen nih, kamu kan sudah sebagai mentor, kamu punya komitmen. Nah, sama seperti leader sama agent juga begitu. Agent juga mencari leader-leader yang punya knowledge and expertise, leader yang punya pattern of success. Makanya kalau jadi leader nggak punya prestasi, kamu gimana bisa mengharapkan orang bantu kamu gitu kan ya. Terus kalau kita sebagai leader juga nggak punya komitmen untuk bisa membuat mereka sukses, ya mereka juga nggak mau jadi agent kita gitu kan. Terus yang punya energi dan enthusiasm, lalu kemudian awareness to share, punya keinginan untuk share. Nah, ini paling penting nih teman-teman nih, a desire to help others. Ya, ini saya suka nih yang point ini, a desire to help others. Jadi maksudnya tuh ada kerinduan untuk menolong orang. Tadi kalau dari jawaban-jawaban dari teman-teman ya, mengapa mau jadi mentor, saya bisa memberikan benang merahnya adalah punya desire to help others. Ya, dan teman-teman yang ada di sini adalah orang-orang yang punya ini. Nggak semua orang loh bisa punya ini kan. Karena kalau apalagi kita bukannya anak sendiri kan, ini kan adalah anak-anak orang lain yang dititipkan ke kita kan. Jadi kalau nggak punya desire to help others itu sulit sekali. Karena pada waktu di tengah jalan kita akan menghadapi bahwa ya kan mendingan gue ngurusin tim gue sendiri, mendingan gue ngurusin production gue sendiri gitu ya, daripada ngurusin menti-menti ini gitu kan ya. Tapi kalau kita bisa punya desire to help others, maka kita akan lebih bisa punya satu motivasi pada waktu tengah jalan kita menghadapi challenges ya. Challengesnya jadi mentor tuh apa sih? Yaitu ya di PHP nama agent, nama menti-menti kita gitu kan ya. Nah ini kalau kita nggak punya desire kan susah ya, susah banget. Nah ini benefit for mentees buat mereka yang jadi mentees-mentees kita. Dengan mereka itu masuk ke dalam program mentoring, mereka punya fast track ke MDRT membership-nya. Artinya mereka nggak usah cari-cari lagi jalannya, udah ikuti jalan kita aja. Ya, lalu kemudian enhance efficiency and productivity. Lalu kemudian an opportunity to learn from one of the best in the insurance and financial services industry. Di dalam MDRT itu memang ada yang namanya sistem mentoring, di mana kita boleh look for mentor. Ya, kita nih sebagai MDRT pun bisa mencari mentor kok di dalam MDRT mentoring kita. Kita mau cari mentor, ya memang sih enaknya ketemunya secara offline ya daripada online ya. Karena saya terima teman-teman, waktu saya masuk diri saya sebagai mentor secara resmi dalam platform MDRT,
tiba-tiba saya dihubungin, hai saya siapa dari India, saya mau dong jadi nantinya kamu. Aduh pusing juga ya, gimana ya, gue kayak gak ada waktunya gitu kan ya. Kalau orang yang nyapa-nyapa kita secara online, mungkin juga kita nggak terlalu mau kan. Tapi kalau orang itu kita kenal dan kemudian menyapa kita secara offline, ya kita mungkin lebih mau kan. Nah jadi memang mentor-mentorship itu sudah ada dalam satu culture-nya MDRT untuk kita bisa belajar dari one of the best in the insurance and financial services industry, seperti kayak saya mencari Solomon Hicks gitu kan ya. Itu adalah caranya. Nah ini waktu tahun 2021 ya teman-teman ya. Waktu itu 2021 atas produksi 2020 adalah pertama kali kita bikin mentorship, Prudentia bikin mentorship. Nah memang terus terang pada waktu itu mencapai MDRT itu kayaknya gampang gitu ya, nggak tahu kenapa masih sekarang susah ya, karena pada waktu itu memang pandemi, targetnya diturunkan juga, terus kemudian kita juga banyak spill over dari yang Gio ya teman-teman ya, yang pasti disetujui itu loh ya kan, kita jual hospitalization, jadi tuh banyak banget kita dapat spill over FYP kan, sehingga menti-menti saya dari sekitar hampir 20 orang menti, 7-nya MDRT loh. Padahal saya nggak ngapa-ngapain rasanya deh. Tapi ya kayaknya itu a blessing ya. Tapi ya bukan berarti saya nggak ngapa-ngapain. Tapi sepertinya kok kayaknya nggak perlu sampai effort gimana banget ya. Saya bisa punya loh 7 MDRT. Dan banyak di antara mereka tuh ya memang first timer gitu ya. Nah terus kesini-sininya saya cuma paling punya 2, 1 gitu kan ya. Wah ternyata kalau saya look back lagi flyer ini ya, saya jadi merasa ternyata gue pernah loh bisa mencapai 7 menti di MDRT di dalam yang aku mentorkan, meskipun memang pada waktu itu ada diskon target lah, ada spill over dari Gio lah ya, tapi di luar pada semua itu adalah sebuah achievement yang pernah kita achieve di titik itu. Ternyata gue bisa loh jadi punya 7 menti yang MDRT, dan ini sangat menguatkan saya ketika sekarang saya banyak merekrut orang-orang baru ya. Saya juga recall kembali dengan achievement saya ini bahwa aku pernah di sana. Jadi harusnya sukses bisa diulang dong, meskipun memang nggak pandemi lagi, meskipun nggak ada diskon target lagi, bahkan tinggi lagi 54 gitu kan ya. Kalau dulu kan cuma 488 tuh diskon kan ya. Nah tapi ya paling tidak tuh kita bisa melihat bahwa program mentor dan mentorship itu tuh pernah boleh bilang tuh berhasil, dan memang akhirnya kita bisa melahirkan jumlah banyak sekali MDRT. Nah harapannya tentunya tahun ini Prudentia Mentorship kita itu bisa menghasilkan banyak sekali MDRT di tangan kalian gitu ya. Meskipun kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan ya, pandemi lagi kah atau apakah, tapi paling tidak ya teman-teman ya, bahwa program mentorship ini adalah program di mana kita sebagai mentor one day kita bisa loh punya anak-anak yang bisa jadi MDRT member ya. Terus kalau mereka yang belum mencapai MDRT jadi MDRT, kita jadi apa? Pertanyaannya gitu kan ya. Nah tahun 2020 kan ini kan pencapaian tahun 2020 kan ya, untuk membership 2020 akhirnya saya challenge myself untuk mencapai TOT yang tadi saya cerita ya, saya di mentor sama Solomon Hicks, dan akhirnya saya mencapai TOT-nya saya, dan kemudian saya repeat lagi di dalam tahun 2021 untuk saya bisa mencapai TOT lagi. Dan waktu itu akhirnya waktu di Prudentia Mentor 2021 itu saya dinominasi sebagai the best mentor dalam hal personal production ya. Jadi memang lead by example, bagaimana kita bukan cuma akhirnya meminta mereka itu naik tangga, kita sendiri pun juga mau nggak naik tangga? Naik dong, jangan di situ lagi. Masa sih kita juga mau naik tangga kan? Kita juga mau naik tangga, jadi ke top of the table. Nah teman-teman, sukses sekali lagi itu bukan terjadi begitu saja, pasti ada kerja keras yang tadi saya katakan 3 ya, mindsetnya dirubah, aktivitasnya dirubah, marketnya dirubah, dan itu saya lakukan terus menerus. Kalau teman-teman lihat di sini, dari pencapaian saya 2009 itu 78 case. Jadi tahun pertama saya mencapai MDRT itu dengan 78 case, karena masih unit link kan, dan preminya kan bulanan pula lagi, udah gitu 500 ribuan, 1 juta gitu kan ya. Akhirnya saya dapat yang paling besar 5 juta gitu kan. Dan saya mencapai MDRT tahun pertama dengan 78 case. Artinya dalam 1 tahun itu pasti 1 minggu closing 1 case. Bahkan kalau bisa 2 case. Memang target saya adalah 1 minggu bisa ada closing 2. Pokoknya gimana minggu ini gue bisa closing 2. Gue closing 2. Tapi kan gak selalu kan tiap minggu closing kan. Banyak kali kita kan gagal juga. Tapi paling tidak in a year aku bisa punya 78 case dalam tahun tersebut, dan itu mencapai MDRT. Nah tahun kedua aku repeat lagi, dan itu mencapai 79 case. Jadi udah ketahuan polanya kan, ada patternnya nih. Oh iya, aku mesti mencapai 70-an case nih, seminggu mesti closing 1 atau 2 gitu kan ya. Terus tahun ketiga 62, tahun keempat 74,
Tahun kelima saya 120 case ini terus terang ini menggep banget. Kenapa? Tahun kelima ini saya sebenarnya tuh udah pengen punya impian mencapai top of the court of the table COT. Karena saya pikir gini ya, MDRT aja 78 ya, kalau COT 3 kali lipat aku mesti punya berapa case ya? 200 ya. 200 sih berarti hampir tiap hari mesti closing gitu, ya kan? Wah, kayaknya dulu pikirnya gini ya, berarti saya harus meningkatkan nih. Satu hari saya harus ketemu bukan cuma 2 atau 3 orang, tapi 4 atau 5 orang. Jadi saya bikin appointment tuh satu hari bisa 4 atau 5 orang teman-teman. Itu benar-benar gila di dunia. Kenapa? Karena saya benar-benar keluar pagi, pulang bisa jam 10, jam 11 malam. Saya sampai bawa bekal makan siang, bekal makan malam juga di dalam mobil. Saking gak ada waktunya buat lunch dan dinner ya kan. Ibaratnya udah langsung aja dari tempat ke tempat lainnya. Saya sama suami saya ya, kami akhirnya mengejar untuk top court of the table tahun kelimanya kami. Nggak nyampe teman-teman, 120 case pun nggak nyampe COT, tapi syukurnya nyampe PC waktu itu akhirnya dapat PC. Kita dapat PC untuk pertama kalinya dalam hidup saya tuh tahun 2013. Setelah itu saya kapok, nggak mau lagi. Gila ya, gue hidup kayak begini kayaknya. Maksudnya kan Everty selalu bilang ya, don't let your success at the expense of your family. Artinya jangan sampai kesuksesan lo itu mengorbankan keluarga lo. Gimana gue bisa ketemu sama anak gue kalau jam 10 baru pulang gitu kan ya. Terus don't let your success at the expense of your health. Jangan sampai kesuksesan kamu sampai membuat kamu jadi sakit. Ya aku pikir aku waras lah ya, kayaknya my portion bukannya COT kali ya, udah MDRT aja deh ya. Cukup MDRT aja lah, hidup dengan tenang, dengan udah tahu polanya. Udahlah baik aja dari MDRT lah. Itu kayak COT terlalu tinggi buat aku terlalu besar sepatu kesana lah ya kan. Jadi aku nggak pernah mau jadi COT lagi karena kapok dengan harus kerja kayak orang gila gitu kan. Ya udah akhirnya MDRT lagi gitu kan. Dan waktu itu aku ingat banget, waktu itu si Sanjay itu ketemu sama aku, hey Milly, dibilangnya kamu yang belajar lagi, kapan lo jadi COT-nya? Karena kan batch kita kan MDRT kan, kalau COT kan ada ribbonnya. Dia pegang batch-nya saya, when kamu ada, when you will achieve COT, dia bilang gitu. Wah, itu saya terbakar ya, ditantang begitu kan sama Sanjay. Saya bilang, oke, next year, saya bilang gitu. Next year itu kapan? Next year 2017 teman-teman ya, next year-nya waktu itu kan ya. Next year 2017, oke saya bilang ini 2017 itu tahun ke-9-nya saya pengen mencapai COT. Soalnya kalau saya slip di tahun ke-9, paling nggak masih ada tahun ke-10 kan ya, sebelum saya menyelesaikan life membernya saya 10 kali, ya kenapa nggak last try lah gitu kan. Nah saya tahun 2017 itu, saya mencanangkan nih, saya mau mencapai COT gitu kan ya. Udah tulis nih, alasan kenapa saya harus capai COT, gimana strateginya. Aduh jangan sampai 120 cases lagi dong nih gitu kan ya, harus lebih pinter kan, bikin overnya yang bikis-bikis aja gitu ya kan. Tapi teman-teman tahun 2017 itu tahun dimana saya terkena kanker tiroid ya. Jadi waktu itu Januari saya setting mau jadi COT, tanggal 31 Januari saya ke dokter dan langsung diminta biopsi atas benjolan yang ada di leher saya. Terus tanggal 8 Februari saya dapat hasil biopsi saya dan itu dikatakan karsinoma papillary thyroid gitu kan. Nah waktu itu teman-teman saya udah tidak memikirkan lagi mengenai impian menjadi COT. Soalnya kenapa? Hidup saya jauh lebih penting dong ketimbang COT gitu kan ya. Udahlah, goal COT itu udahlah lupakan lah. Yang penting gimana gue masih bisa survive dan gue bisa hidup lagi apa kagak ya. Karena kata kanker tuh kayaknya mengerikan ya. Waktu itu saya umur 42 tahun, saya ngerasa kayaknya nggak mungkin ya gue kankernya, tapi masa iya juga ya. Kok kayaknya nothing happen terhadap tubuh saya, tapi kenapa dibilang kanker gitu kan ya. Tapi rupanya kanker tiroid seperti itu. Kanker tiroid itu memang dia itu nggak membuat kita menjadi lemes atau misalnya terkapar gitu, enggak gitu ya. Itu memang seperti kayak naturally aja, tapi in fact itu cancer gitu kan. Dan akhirnya setelah saya operasi tanggal 18 Februari itu, disitulah saya juga mulai banyak merenung tentang makna hidup. Why should I in this earth gitu kan ya. Apa sih yang mau aku cari? Apakah memang cuma MDRT aja, mengumpulkan juga MDRT sampai nanti pulang pada Tuhan bertanya, emang Tuhan nanya kamu berapa kali MDRT ya? Kayaknya ada hubungannya dia masuk surga tuh dengan MDRT ya. Kayaknya aduh kok kayaknya sia-sia banget hidup gue gini. Kalau gue mau the rest of my life seperti kayak George Sirjusen 40 tahun di industri ini, masa hidup itu hanya dihitung hanya counting berapa kali MDRT, berapa kali pencapaian PCC atau udah ke negara mana aja. Pasti ada sesuatu hal dong yang harusnya beyond gitu kan, yang aku bisa lakukan lebih daripada sekedar hanya mengumpulkan API atau mengumpulkan achievement gitu kan ya. Itu saya banyak merenung teman-teman di tahun 2017 itu. Dan memang saya juga akhirnya stop nggak kerja ya, maksudnya nggak prospek.
Karena untuk itu saya juga memang merasa sulit sekali untuk ngomong. Karena kan memang setelah operasi itu kan jadinya emang ada kayak keganggu pita suara saya, dimana pita suara saya itu jadinya berubah. Kalau dulu orang bilang kalau dengar suara Billy itu merdu banget ya, tapi setelah itu saya nggak pernah dengar orang tuh berkata suara Billy merdu setelah 2017 gitu. Memang bener kenyataannya. Even saya sendiri pun sebelum saya 2017 saya song leader di gereja buat nyanyi, dan kalau tiap kali saya nyanyi orang-orang bilang gini, aduh dengar suara Billy itu enak banget gitu ya. Tapi setelah 2017 saya resign teman-teman dari sebagai song leader karena tahu diri ya, karena suaranya udah nggak sebagus dulu, nggak tahu kenapa ya, ada perubahan lah gitu dalam diri saya gitu kan ya. Dan waktu itu saya juga kalau ngomong nggak bisa panjang, nggak bisa jadi pembicara. Saya juga nggak pernah mau terima jadi speaking karena kalau ngomong 15 menit, magap udah deh nggak usah. Nyanyi 3 bait pertama bisa, bait kedua udah selesai, nggak bisa nyanyi lagi gitu kan. Jadi memang saya stop untuk kerja pada waktu itu cukup lama, sekitar dari Februari sampai bulan Juni. Tapi bulan Juni saya komit untuk berangkat pergi ke Los Angeles. Waktu itu saya sudah dipilih jadi asisten director untuk PGA. Jadi saya udah beli tiket pulang. Karena kan kita biar murah beli dari bulan Januari, tapi mana yang tahu Februari ternyata malah kayak begini kan. Nah akhirnya saya berangkat pergi ke meeting, dan di situ saya ketemu dengan orang-orang, dan tiba-tiba keinginan untuk CEO itu muncul lagi. Ya saya bilang gini, bahwa kalau misalkan saya merasa miracle insurance itu dalam hidup saya, bahwa ternyata tuh iya loh, punya asuransi itu penting banget. Kita nggak pernah tahu kan bahwa kita bisa mengalami critical illness, dan waktu critical illness saya keluar itu bisa membebaskan saya dari hutang saya ya. Saya punya hutang di bank untuk KPR-nya saya ya, untuk ruko. Kepo banget sih ya untuk investasi gitu kan. Memang masa-masanya sih saya rasa ya, umur 30 something itu adalah masa-masa dimana kita tuh kayak greedy gitu loh. Punya rumah ya udah cukup ya kan ya, tapi mau dong ruko 1, ruko 2, ruko 3, ruko 4 gitu ya. Sampai akhirnya cicilan saya buat ke bank tuh 60 juta per bulan teman-teman ya. Jadi which is itu artinya udah segini lehernya gitu ya. Belum lagi kan tentang cicilan untuk premi gitu kan ya. Sampai saya cuti premi, untuk bisa cuti premi beberapa ya. Tapi megap sih, saya merasa megap banget di dalam 2017 itu. Masa-masa itu masa-masa dimana saya kayak secara financial itu kayaknya very tight banget gitu. Nah, tapi saya bersyukur dengan adanya uang klaim yang saya dapatkan sekian miliar, itu akhirnya saya bisa pay off semua hutang bank saya di bank. Yang seharusnya masih bisa another 8 years, ada another 10 years teman-teman ya, tapi akhirnya saya bisa pay off semua, and I become free. Itu satu hal yang saya merasa gimana ya, kalau kita tuh punya hutang tiba-tiba dibilang hutang kamu dihapus ya, aduh kayaknya so lega banget ya, so relief banget kan. Dan itu yang saya pikir, I just want to share my experience itu pada klien-klien saya. Nah saat itu akhirnya jadi saya share aja saya punya experience itu pada klien-klien saya itu, dan akhirnya mereka berbondong-bondong beli critical illness gitu ya. Miri kamu, saya juga mau dong punya critical illness juga. Kalau itu masih CV kan ya. Ya udah, ada yang 1M, 2M, 3M, 4M gitu kan, maksimalnya berapa lah gitu kan. Ya udah saya bantuin mereka, dan tahun itu adalah pertama kali saya mencapai COT-nya saya. Ternyata tuh COT itu bukan karena kerja keras ya ternyata ya. Kerja keras tidak menghasilkan COT gitu ya, tetapi sebenarnya sebuah belief kita terhadap industri ini, belief kita terhadap produk kita, belief kita untuk bisa melayani orang yang lebih besar, ternyata itu memberikan kepada kita tuh untuk bisa bikin case. Nah, itulah titik dimana saya tidak pernah lagi jadi MDRT. Kenapa? Karena selalu COT and TOT, dan atulah COT. Karena udah ketemu polanya, udah ketemu kliknya, udah ketemu ahanya, dan ketemu beliefnya gitu ya teman-teman ya. Ya udah kira-kira kayak gitu teman-teman. Nih pencapaian saya di 15 tahun. Saya bisa mencapai ulang-ulang terus-menerus ya, dan buat saya sih COT itu kayak minimum standar ya, bahwa ya minimal aku ada di titik itulah kan. Yes. Jadi memang kalau dibilang apa ya, kalau kayak recall kembali ya, seorang Meggy itu nggak pernah tahu ya apa yang dia pernah tabur pada saya itu ternyata bisa berbuah sampai 15 tahun itu seperti ini. Nah ini jadi pergi buat kita juga ya sebagai seorang mentor, apa yang kita tabur pada menti-menti kita nggak pernah tahu sih dia itu nyampe MDRT-nya berapa kali, nyampe apa nggak nyampe, mungkin juga nyampe sekarang, mungkin nyampe tahun depan, atau nyampe sekarang, dan kemudian apakah onwards dia akan nyampe lagi gitu ya. Tapi pasti tidak sia-sia. Apa yang pernah kita tabur itu suatu hal yang menurut saya itu benih yang pernah kita tanamkan kepada hidup seseorang, dan itu akan merubah hidup dia. Sama seperti kita sendiri pun juga diubahkan melalui industri ini kan ya. Nah ini kalau kita lihat dari MDRT, COT, TOT, teman-teman udah harusnya hafal ya angka ini ya, 648 ya, 649 lah kita bulatkan, 649 tuh angka magic kita tahun ini.
tinggi banget naiknya karena naik 15% ya kalau nggak salah ya. Kita naik 15% bang tahun lalu loh. Itu juga nggak nyangka nih gila ya, ternyata naik banget nih. Kalau kayaknya dulu waktu aku ngejar TOT itu kan ada kayak adjustment target ya. Itu 2,99 something lah. Pokoknya nggak nyampe 3 miliar. Makanya waktu itu aku bisa nyampe TOT itu juga by God's grace karena juga ada penyesuaian target ya kan. Tapi kemudian kan dibalikin lagi dong ke 3,3, lama-lama kok 3,8 astaga gitu ya. Refreshing. Kemarin tinggi banget, semakin ayo kita punya premi ya di pricing. Astaga, saya juga bingung. Tapi teman-teman penghiburannya adalah kita masih sangat-sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kalau teman-teman lihat di Singapura, di Malaysia, kita jangan bilang Singapura lah ya. Malaysia kan mirip kita kan ya. Malaysia itu 1,5 miliar loh untuk bisa mencapai MDRT. Wow, iya. Lo kamu pikir berapa angkanya? Ya memang udah 1,5. Jadi kalau kita dari 500 berapa 80 berapa kan 48 itu sebenarnya masih jauh dibanding dengan yang memang sudah dialami oleh Malaysia itu udah di titik itu. Makanya mereka nggak repricing sampai 15%. Kita di pricing 15% ya karena itu ya teman-teman ya. Refreshingnya udah awal udah. Nah, angka 649 itu gimana cara mencapai MDRT-nya? Nah, sekali lagi kan ini kita belajar, kita bagi target ya. Misalnya 649 ya kan ya. 649 berapa average case-nya kira-kira? Ya average case-nya anggaplah 20 juta ya. Kalau sekarang dengan pada sebenarnya mungkin banget kan ya. 20 juta kan mudah. Mau jual perwarisan, per future 20 juta pasti gampang. Kemarin saya baru jual per future tuh ke usia 31 tahun 1,7 miliar, dapatnya 22 juta ya karena segitu lah. Sebenarnya tadi kan gini ya, kan dia saya buatnya 1 miliar, tapi kan kita mesti tahu kan pre-future tuh dia ada kayak diskon-diskonnya tuh yang maksimal. Jadi kalau kamu misalkan 1 miliar, kamu diskonnya cuma berapa persen saya lupa ya, terus 1,7 itu jadi 30 ya kan, dari 20% 30%. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda jauh preminya, tapi kamu dapat 1,7 kali lipatnya. Jadi makanya akhirnya saya closing itu di angka 1,7 M dengan premi 22 juta usia 31 tahun perempuan nih. Nah, sebenarnya jual kayak begitu murah banget ya. Dengan dia bayar 22 juta kali 5 cuma 100 juta. Bener nggak? 100 juta itu mendapatkan 1,7 miliar. Nggak nyampe 10% loh. Itu pun 5 tahun kelar, selesai. Nah, sebenarnya produk-produk kita, produk-produk tradisional itu sudah sangat-sangat dimungkinkan untuk kita bisa punya average size itu 20 juta. Mau per future, apalagi PCB ya kan, pas gitu kan, PSS. Nah, untuk sementara sih tidak jual PSS dulu ya, agak takut ya saya kalau bisa jangan jual dulu deh, kecuali kalau ada yang butuh ya udah. Tapi kalau misalnya strateginya saya selalu jualnya UP sama CC aja sih, UP CC karena itu sebenarnya tuh kita bisa nyampe ke COT atau TOT itu bukan karena PSS ya, tapi karena kita itu COT itu karena itu kayak tahun lalu saya jual itu. Saya nyampe COT itu juga last minute karena di bulan Oktober November ada klien saya, dia 3 keluarga ya, 3 keluarga itu kakak beradik soalnya, dia ngambil PCB 400 juta ya udah 1,2 miliar gitu kan teman-teman. Akhirnya karena dia ngambilnya itu ya sekitar segitu ya teman-teman, karena dia ngambilnya adalah PCB sekalian combine dengan pada waktu itu kan perwarisan kan, kelas ini kan ya. Jadi ya saya bikinin dia pokoknya medical prestis gitu kan ya, setidaknya bisa mencapai 7 miliarnya itu kan, 4 M-nya itu untuk sisinya, 3 M-nya itu untuk jiwanya gitu kan ya, dan itu akhirnya premi itu 400 juta kira-kira gitu ya, karena mereka ini beradik semuanya punya perusahaan yang sama, jadi mereka saya approach untuk kayak key person insurance lah, mereka punya sendiri. Mereka bilang gini, Mil, gimana ya baiknya ya, enakan kita sama ratain UP-nya apa sama ratain preminya? Saya bilang gini, kalau misalkan kamu sama rata preminya berarti yang paling muda dapat UP lebih besar, kalau yang paling tua dapat UP lebih kecil, ya kan? Kalau kamu samain UP berarti preminya yang beda. Ya sebenarnya orang sih, kamu tergantung lah, saya kasih unjuk lah ya. Gimana, tapi kalau menurut saya lebih fair samain UP gitu kan, karena kan itu adalah uang yang nanti kamu akan terima dong ya kan. Ya udah akhirnya samain ya semuanya UP ya, sekarang 4M 3M gitu kan, jadilah akhirnya itu 1,2 miliar karena jual PCB. Kalau jualnya PSS aduh mesti berapa ya, harus cases dong gitu ya ini cuma tiga keluarga selesai gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kita coba ajak kayak kita punya mentis kita tuh untuk melihat bahwa 20 juta average case itu sangat-sangat achievable. Kalau kita bagi dengan 20 juta,
649 itu artinya kita cuma butuh sekitar 30-an case lah, benar nggak? 32 case. Nah 32 case bagaimana mencacahnya? Maka kita bagi jadi goal bulanan dan goal mingguan ya. Sekarang kita dari bulan Maret tinggal waktu 10 bulan. Artinya target 648 32 cases itu tahunan. Tapi kan kita kan month by month kan, atau bahkan week by week. Month by month-nya adalah paling tidak 1 bulan kamu 60 juta ya gitu. Ya kan 60-an juta lah, 60-an juta, case-nya minimal 3 case 60 juta, 3 case 60 juta. Berarti kan 1 case 20 kan. Ya udah itu aja. 3 case 60 juta, 3 case 60 juta sampai itu masuk ke dalam medisnya kita ya. Kita sendiri pun juga harus melakukan hal yang sama dong, karena kan kita juga mau cari berarti kan. 3 case 60 juta, 3 case 60 juta. Nah itu kalau kita udah punya target itu, kita hit angka 60 ini gimana caranya ya? Dengan 3 case kah, dengan 4 case kah, atau kadang-kadang mungkin 1 case aja selesai gitu kan ya. Atau kita bagi per minggu, itu sebenarnya kita cuma butuh 16 juta 1 case ya. Jadi bisa aja kalau kita udah misalnya kita punya target ya, minggu ini saya harus closing. Tapi kan bisa aja kan closing itu nggak terjadi dalam minggu ini dong, ya kan? Minggu ini 0, ya minggu depan targetin lagi. Pokoknya aku minggu ini harus closing 1. Nah, kalau tuh kita bisa punya mindset bahwa every week kita harus closing 1 case, 1 case, 1 case, 1 case. Memang akan ada minggu-minggu di mana kita kosong. Tapi ada minggu-minggu di mana kita bisa 1 atau bahkan lebih. Tapi average bahwa 1 bulan gitu ya, kita bisa mencapai 60 juta dan 3 case. Dan 32 case itu achievable banget sih. Even saya sendiri waktu tahun pertama 78 case, astaga itu kan masih unit link gitu kan ya. Artinya kerja kerasnya lebih luar biasa loh. Sekarang kamu cuma butuh 32 case aja untuk mengejar MDRT. Dan itu sangat-sangat achievable. Nah teman-teman mentor sendiri merasa achievable nggak angka ini? Ya, jadi ini juga berlaku buat kita semua di sini. Minimal kita 1 bulan 60 juta sebagai mentor. Supaya kita juga nggak kedodoran ya. Kalau kita udah kedodoran nih nggak mencapai 60 juta, nanti bulan depan argonya bertambah 120, gimana kita catch up-nya kan? Jadi ya memang perlu punya set target. Tapi kalau kamu mau raise up diri kamu menjadi COT, ya kamu harus kayak 3 ya. Artinya 1 bulan kamu bukannya di 60, tapi 1 bulan kamu harus 200 juta dong gitu. Ya waktunya kan tinggal sedikit ya. Jadi itu adalah bagaimana breakdown untuk sampai mereka melihat angkanya adalah achievable. Nah, sukses formulanya ini mah hal yang biasa ya. Kalau di BOP kan 1 hari kamu ketemu 2 orang, 1 minggu ketemu 10 orang minimal. Terus rasionya di antara 10 kemungkinan besar 1 ambil. Kalau case-nya adalah 20 juta, ya udahlah 1 bulan ada 3 case lah. 3 case kali 20, 60 juta. Jadi ini adalah memang apa ya, breakdown yang sangat-sangat achievable untuk kita bisa lakukan. Makanya aktivitasnya harus rutin. 1 hari ketemu 2, 1 hari ketemu 2, 1 hari ketemu 2. Sekarang dengan adanya teknologi ya, tentunya ketemu 2 itu nggak necessarily harus onsite kan, bisa juga Zoom, 1 Zoom, 1 onsite, atau dua-duanya Zoom, atau dua-duanya onsite. Dengan itu kita harusnya bisa lebih cepat loh untuk bisa mencapai targetnya. Oke, nah ini Tony Gordon, beberapa yang tadi saya udah ngomongin ya tentang courage to believe. Nah Tony Gordon sendiri dia mengatakan bahwa saya 1 minggu harus punya 15 appointment in a week, 15 appointment. Artinya 1 hari 3 kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kalau cara kerjanya Tony Gordon adalah setiap hari Jumat dia pasti akan mencoba untuk bikin appointment untuk the next following week. Agendanya terpenuhi ada 15 appointment, baru dia boleh pulang, gitu kan. Baru dia boleh pulang ke rumah. Kalau enggak dia tetap bagaimana caranya gue bisa dapat 15 appointment buat minggu depan, ya. Tapi kalau kayak kita ya antara 10 sampai 15 appointment atau 2 atau 3 orang setiap minggunya. Terus kemudian set daily goal. Berani nggak kita set daily goal? Tadi kita baru bicara mengenai set monthly goal atau weekly goal kan tadi kan. Weekly goal aku mesti ada 1 case nih 16 juta. Tapi berani nggak kita set 1 hari itu kita punya closingan? Saya bisa punya set daily goal. Kalau Tony Gordon mengatakan bahwa waktu kamu set daily goal itu kamu akan failnya lebih banyak dong. Hari ini fail, besok fail, besok fail. Kalau misalkan 1 bulan 3 case, kita cuma melihatnya bahwa ya 3 case berarti hari-hari 27 hari lainnya kita mungkin apa ya nggak ada case nggak apa-apa. Tapi kalau namanya daily goal itu artinya kamu akan failnya itu adalah setiap hari kan, ya kan. Ini saya sih belum sampai situ di teman-teman ya. Tapi si Tony Gordon dia mengatakan aku hari ini harus 1 case, aku hari ini harus 1 case, aku hari ini harus 1 case. Dan case-nya kecil-kecil ya pasti ya di sana ya pada waktu itu ya kan, zaman dahulu kala kan. Nah
seberapa kita juga memang punya keberanian untuk set daily goal. Yang minimal weekly goal deh, kita punya weekly ya. Nah ini Miliana, tadi goal dari Miliana ya. Dikatakan bahwa kalau saya mengatakan bahwa ini saya juga dimasukin ke dalam power phrase of MDRT ya, selling itu is not the transfer of knowledge, tetapi the transfer of feeling to the client. Memang kalau mau dibilang, saya recall kembali titik di mana saya akhirnya bisa jadi COT itu ketika saya akhirnya share my feeling kepada klien-klien saya. Ini loh perasaan saya ketika saya cancer, ini loh perasaan saya ketika saya terima uang asuransi, ini loh perasaan saya terhadap insurance itu buat saya tuh benar-benar save my life gitu kan, dari hutang gitu kan, dan akhirnya protect my future juga. Jadi ketika saya share feeling saya kepada klien saya tentang the beauty of insurance, itu yang ditangkap oleh mereka. Mereka tangkap tuh feelingnya, bukan tangkap ini tuh untung loh kalau misalnya 22 juta kali 5 dapat 1,7 miliar. Itu kan secara logik itu kan emang untung ya, di bawah 10% dapat 1,7 miliar kan. Untuk yang kalau tadi saya katakan hitung-hitungan saya untuk yang true future. Jadi itu memang harus disentuh dua hal. Satu, secara logik memang dia melihat ini menguntungkan atau ini juga affordable buat dia. Tetapi hal yang kedua yang lebih penting adalah kamu sentuh feelingnya. Feelingnya tentang bagaimana kamu bisa melihat ini tuh produk yang kamu harus punya. Kamu harus punya loh critical illness. Kalau sampai nggak punya, bagaimana dengan keluarga kamu, bagaimana dengan bisnis kamu, kode pebisnis, bagaimana dengan impian kamu gitu kan. Jadi waktu kita akhirnya untuk bisa menggali kepada nasabah kita ya tentang feeling apa terhadap insurance gitu ya, yang kita bisa sharekan. Jadi itu yang kita mau transfer sih sebenarnya. Dan itu yang saya juga lihat kenapa akhirnya saya bisa closing lebih besar lagi gitu kan, dan kemudian bisa lebih pede juga untuk offer klien, dan saya juga akhirnya masuk ke prestis seperti itu ya, karena prestis harus minimal 10 miliar kalau UP atau 500 juta ya kalau untuk premi. Karena yang saya mau transfer adalah bukan soal knowledge-nya saya, tapi saya mau mentransfer feelingnya saya terhadap asuransi. Nah teman-teman punya feeling apa terhadap asuransi ini? Karena kalau kita bisa punya feeling gitu ya bahwa insurance itu adalah so beautiful, kita akan bisa punya satu apa ya, kayak transfer vibe-nya tuh ada ya, vibe itu apa? Auranya tuh ada gitu ya. Nah saya mulai masuk ke dalam standar target saya ya. Kalau kita punya kendala dari Mentis, coba kita cek ya waktu Mentis itu adalah macetnya kenapa sih? Ini cuma 3 doang sih penyakitnya, MEA ya, marketnya salah, mereka tuh di kolam yang salah ya, kolamnya di situ-situ aja ya, gimana mau jadi MDRT lah ya? Kalau misalnya cuma closingnya 300.000 atau 500.000 kan nggak mungkin gitu loh, mereka bisa mencapai MDRT dengan angka itu. Mereka harus ganti marketnya, coba change market ke pengembangan usaha. Effectiveness itu bicara mengenai skill, closing rasionya. Kamu kalau 10 orang ketemu, berapa sih closingnya? 1, ya kan? Atau kalau memang kamu memang ada masalah dengan skill, artinya kita mau sharpen the skillnya, ya. Yang ketiga adalah activity-nya. Ya, kalau percuma juga, kalau misalnya marketnya bagus, effectiveness-nya juga oke. Ya kayak saya sekarang, saya ngomong pada diri saya sendiri, hai Miliana, mengapa kamu belum closing sampai sekarang gitu ya? Karena saya juga terus terang baru 50 juta teman-teman sampai sekarang gitu ya. Ini gimana ya? Karena memang saya banyak melakukan rekrutmen dalam Januari Februari kan saya strong rekrut kan buat KPM saya. Jadi saya secara pribadi pun saya baru 50 juta. Kenapa? Orang nggak ada aktivitasnya kok gitu lah ya, karena aktivitasnya kan semuanya keren gitu loh. Aktivitas trackingnya baru 1 ya kemarin proposing itu True Future gitu kan. Jadi saya punya market, saya punya skillnya, but I don't do my activity, yang nggak ada hasil kan. Jadi mau nggak mau seperti kayak saya sekalipun yang memang punya marketnya, punya skillnya, tapi kalau saya nggak gerak untuk aktivitas itu nggak akan ada closingannya, ya kan ya. Jadi ya memang mau nggak mau aktivitas itu harus jalan terus gitu loh, nggak bisa diabaikan ya kan. Tapi kalau aktivitas terus nggak closing ini mungkin salah market ya, atau salah mungkin nggak punya skillnya gitu kan ya. Jadi saya memang waktu saya bilang sih pada diri saya sendiri, oke, still saya mau mencapai COD-nya saya. Q1 memang saya strong rekrut, tapi saya masuk di Q2, saya mesti kejar gitu kan, paling nggak supaya saya bisa mencapai MDRT saya di Q2. Karena kalau nggak nanti terlalu kedodoran kan buat nanti Q3 dan Q4-nya gitu ya. Jadi coba cek lagi deh kendalanya kita. Sama kalau teman-teman bisa review kembali mengenai sekarang ya tuh teman-teman berapa. Apa sih kendalanya? Di marketnya kah? Di kemampuannya kah? Di activity-nya kah ya? Semuanya ini juga sama. Nah, ini yang tadi saya juga bilang ya teman-teman sama Bang His ya, bahwa ya kita coaching
Ya kita lihat kalau memang kendalanya adalah di skill, berarti kita mesti meng-coaching skillnya kita, skill kepada mentisnya kita. Kalau misalnya di masalah mindset, artinya kita mesti coaching untuk mindsetnya. And most of the time itu soal mindset sih. Karena saya sendiri pun kalau bukan di coaching mindset oleh Solomon, saya nggak nyampe TOT loh. Karena saya merasa itu kayak tuh beyond my mind banget, gila gue TOT dari mana hasilnya. Ternyata ketika saya mulai melihat bahwa TOT itu adalah suatu hal yang achievable, ternyata itu achieve juga. Kenapa? Karena ketika saya menemukan pola, ternyata tuh ya kalau gue closing satu keluarga itu prestis 500 juta, gue cuma butuh 6 keluarga doang selesai gue punya TOT, gitu kan? Atau kalau sekarang 3,8, aku cuma punya 10 keluarga aja yang prestis itu sudah selesai. Jadi itu ketika saya mencaca-caca, ternyata achievable ternyata TOT ya. Nah tapi tentu saya tahun ini saya memang nggak ngejar ke sana sih teman-teman, karena saya punya prioritas yang lain ya. Buat saya my threshold adalah ya buat COT. Ya saya udah pernah merasakan TOT juga, tapi saya juga mesti memikirkan tentang kalau saya TOT, akhirnya saya sacrifice saya punya pengembangan tim. Yang mungkin ini sedikit curhat juga, kenapa saya buka KPM gitu ya, kenapa setelah 20 tahun milihnya tuh buka KPM, kenapa nggak dari dulu gitu ya. Mungkin kalau kayak teman-teman di sini yang kembangin tim dengan udah dari kapan-kapan tahu ya, harusnya kan begitu kan ya, tapi saya justru baru buka KPM setelah after 20 years itu. Ya akhirnya itu ada yang tadi saya bilang, banyak hal dalam hidup saya tuh yang ketika saya terkena cancer itu saya mulai berpikir mengenai what's next gitu kan. Nah setelah saya cancer 2017, saya what's next-nya adalah saya pengen untuk spread the beauty of insurance itu kepada orang-orang sekitar saya. Makanya saya jadi COT dan bahkan ke top of the table. Tapi once aku bisa mencapai achieve angka top of the table itu, and I'm telling you the truth ya. Dulu saya pikir gini ya, kalau TOT itu kayaknya aku akan bahagia forever and ever ya. Tapi once saya udah mencapai titik itu, kok gak ada apa-apa ya? Ini sama aja ya gitu gue gitu loh. Ya gue TOT ya begini-gini aja gitu ya kan ya. Ya memang sih secara duit yang banyak, tapi nothing there gitu, nggak ada apa-apa di situ. Artinya aku nyata mulai mengerti bahwa sebenarnya memang kita tuh memang manusia nggak bisa di-drive dengan pencapaian itu membuat kita jadi satisfied ya. Jadi ternyata tuh yang membuat kita satisfied itu is not only about uang ataupun about achievement ya kan ya. Even saya sudah ada di titik itu sekalipun, akhirnya saya padahal ada dituliskan 100 alasan mengapa Mediana harus menjadi TOT. Ya betul, akhirnya saya jadi kebanggaan bagi anak saya, bagi keluarga saya, bagi agensi saya, bagi foundation dan bagi Indonesia gitu kan ya. Dan banyak alasan-alasan lain saya dapatkan juga, secara uang lah, secara whatever lah gitu kan ya, secara impact life yang saya berikan kepada klien-klien saya gitu kan ya. Tetapi akhirnya saya mulai berpikir tentang what's next itu setelah saya mencapai TOT, setelah saya jadi top 1-nya Prudential, setelah saya dapat award dari Asia Award juga sebagai Insurance Agent of the Year. Saya berpikir harusnya ada sesuatu hal yang lebih daripada ini. Apakah memang saya akan melakukan ini repeat. Dan tahun lalu kan saya umur 48 ya, tahun ini kan gue 49. Jadi saya mulai berpikir tentang aku masih berapa lama lagi ya bisa produktif ya kan ya. Mungkin ketika saya usia 48 tahun, saya nggak tahu berapa lama saya produktif. Apakah misalkan 10 tahun lagi, pertanyaannya apakah saya mau mengulang hal ini lagi dan mencapai mungkin 3 kali TOT, 5 kali TOT. Ketika Sanjay gitu ya, berapa kali TOT kan selalu bilang kan 100 kali MDRT gitu, atau kayak selalu 7 kali TOT. Wow gitu kan ya. Saya pikir kayaknya mungkin bukan itu yang saya mau gitu kan. Ada sesuatu hal yang saya merasa ada purpose dong dalam hidup saya yang saya harus coba create yang membuat saya bergairah gitu loh untuk saya tuh menuju ke sana gitu kan ya. Dan akhirnya saya mulai berpikir tentang building team sebenarnya ya. Tentang building team di mana akhirnya saya berpikir bahwa yang tadinya saya punya mindset kayaknya kalau saya sebagai produser berarti nggak bisa sebagai leader. Karena saya merasa udah gagal sebagai leader, berarti saya many years mau coba merekrut, kok nggak ada hasil. Kalaupun hasil ya cuma gitu-gitu aja gitu kan. Saya 20 tahun di sini cuma punya 10 leader aja gitu kan, which is itu sangat-sangat kecil dibandingkan dengan siapapun juga yang bisa kata saya mereka udah punya agency, udah melahirkan berapa ratus leader dan sebagainya. Saya tuh ya boleh dibilang hanya segini aja gitu kan. Tapi kemudian saya juga melihat bahwa saya mau nggak sih untuk pass on my knowledge kepada orang di bawah saya gitu.
saya punya nggak desire to help others. Kalau sekarang ini saya memang bisa jadi mentor, bisa punya 7 MDRT, bisa jadi role model gitu kan ya buat orang lain. Tapi kenapa sih saya nggak coba challenge diri saya? Kenapa kamu nggak mencoba merekrut lagi? So I challenge myself. Oke, gimana kalau kita restart lagi deh? Coba restart. Gimana caranya kalau kita building team dengan kondisi saya udah di titik ini gitu kan ya. Kalau dulu saya building team mungkin gagal-gagal karena saya belum mencapai apa-apa. Tetapi sekarang ketika saya sudah mencapai titik ini, sudah tahu caranya, saya restart lagi, saya punya bisnis dan kemudian saya mencoba melakukan rekrutmen, bisa apa enggak sih? So, that's why kenapa saya buka agency itu. Saya pengen challenge myself untuk explore my other potential, ya kan? Maksudnya ya barangkali gitu kan ya, ternyata saya bisa menjadi seorang leader juga. Dan emang tuh gak gampang, karena tahun lalu tuh tahun yang pertama tuh tahun jet lag ya. Tahun jet lag tuh gimana sih? Tahun jet lag ya teman-teman, saya nggak punya 12 leader. Terakhir tuh debuit tinggal 8. Loh ini gimana ya, bukan pengembangan tim malah berkurang gitu ya. Loh ini kayak saya merasa jadi saya merasa KPM yang gagal gitu ya. Punya 12 kan saya tinggal jadi 8 ya. Kenapa bukannya bertambah? Harusnya kan punya 12 leader, naik dong jadi berapa kan? Oh 12 tambah 1 jadi 24. Bukannya bertambah malah berkurang, iya gitu. Saya down banget ya kan. Saya merasa bahwa kok kayaknya apa gue salah ya. Tapi saya udah menggumulkan hal ini udah berulang-ulang dan cukup panjang ya pergumulan saya mencapai untuk membuka KPM ini, sehingga ketika saya step ini tuh saya cuma bilang begini, Tuhan kalau ini bukan kehendak Tuhan, tutup semua jalan, tapi kalau emang ini kehendak Tuhan, buka jalannya itu. Dan akhirnya tahun itu ya saya achieve targetnya untuk 5 miliar untuk saya bisa buka KPM. Terus akhirnya saya juga ya intinya pokoknya saya mencapai kualifikasi semuanya lah untuk buka KPM. Akhirnya terbuka dalam KPM-nya. In fact bahwa tahun pertama itu saya jet lag sampai akhirnya bukan bertambah malah berkurang isi leadernya, cuma tinggal 8 orang. Saya juga mulai berpikir, tapi saya punya keyakinan ya bahwa buka KPM itu adalah suatu hal yang sangat sudah saya jelas. Saya tahu this is my place dan saya nggak akan turning back gitu. Saya nggak akan balik lagi gitu. Saya nggak mau balik lagi sebagai produser dan sinilah saya akan menjadi seorang team builder. Nah, saya wish one day saya akan bisa menjadi role model bagi agency. Kalau sebelumnya milih sebagai role model sebagai agent, saya berharap one day saya bisa menjadi agency, saya bisa jadi role model gitu kan. Role model seperti apa sih? Ya saya melihat role model itu di dalam teman-teman MDRT yang memang mereka punya kantor-kantor agency seperti misalkan di Prudential Singapura, di Prudential Malaysia gitu ya, di Prudential Filipina, di Prudential Hong Kong gitu kan. Dan saya tuh melihat bagaimana mereka tuh running the business gitu kan. Dan itu membuat pada saya tuh ini yang aku mau kayak begini nih, aku mau kayak gini nih gitu ya. Nah, kayak saya bicara dengan salah satu teman saya yang di Prudential Hong Kong. Kalau Hong Kong teman-teman ya, semua aja tuh full time, gak ada yang part time. Gak ada yang part time. Singapura, semua orang tuh full time, gak ada yang part time. Hanya by regulation, ya. Terus saya ketemu juga dengan teman saya di China. Dia kan bukan Prudential kan. Perusahaannya apa saya lupa lah. Tapi waktu itu saya lagi di PGA, terus ngobrol-ngobrol gini, saya bilang, kamu di China punya berapa banyak gitu kan agentnya? 1000. Yang 1000 ya? Yang full time berapa banyak? Semuanya full time. Loh, kok semuanya full time? Nah ya iya, katanya orang by regulation kita nggak boleh jadi agent part time. Kalau mau masuk ke dalam sini harus full time. Nggak ada yang namanya agent part time. Oh gitu ya. Terus udah gitu yang MDRT berapa? 100. Wih, kok banyak banget ya. Punya 100 agent full time terus punya 100 MDRT. Oh, aku jadi punya imajinasi. Aku pengen kayak begitu gitu ya. Aku berharap one day kalaupun aku growing itu aku punya agent yang full time, bukan yang part time gitu kan. Dan that's why kenapa dari sejak tahun lalu ya, akhir tahun lalu sampai sekarang saya jadi giat untuk masuk ke ProVenture. Ya kemarin ngobrol dengan Pak Riki ya, sebenarnya antara ProVenture sama MD itu inline banget gitu. Kenapa? Karena kan ProVenture itu bicara quality kan. Orang datang langsung full time. Terus kemudian MDRT kan bicara mengenai quality juga kan. Bagaimana kita bisa membuat orang menjadi MDRT kalau dia itu part time. Sangat jarang kan orang itu MDRT karena dia masih part time. Kebanyakan orang udah full time aja belum tentu MDRT loh gitu kan ya. Nah that's why mengapa saya punya belief bahwa saya mau merekrut something full time. Mungkin bingung juga kalau misalnya saya cuma merekrut full time, siapa yang mau join One Million gitu ya. Tapi saya sampai segila itu dalam tanda kutip ya, I just want to recruit full time only ya kan. Kalau part time ya untuk sementara jangan sama gue dulu ya gitu ya.
Atau misalnya kalau yaudah kalau memang iya aku mungkin nggak prioritaskan, tapi aku rekrut tuh yang full time. Tapi merekrut full time itu gak gampang, apalagi meskipun udah ada venture ya. Venture kan sebenarnya udah bridging income kan ya, 6 juta. It's not easy loh teman-teman ya. Kenapa? Karena saya juga mengalami namanya struggling gitu kan ya. Saya ngadain webinar kan ya. Saya kumpulin orang, saya pasang job portal gitu kan. Terkumpul 59 orang. 59 orang yang hadir, artinya dari sekian berapa banyak orang yang saya undang. Pasti lebih banyak dong ya kan. Tapi ini 59 hadir aja udah bagus banget kan. Ini kerja saya sama tim saya. Terus udah gitu, hasilnya nol. Tidak ada satu pun yang masuk ke dalam ProVenture, gugur tengah jalan karena mereka itu pengen cari yang fixed salary gitu kan. Jadi mereka juga takut untuk melakukan gini lah segala macam. Pokoknya saya sampai bilang, oh my god, gimana ya 59 kok hasilnya nol gitu ya. Tapi kita kan udah belajar ya teman-temannya, waktu kita jadi ini semua tadi tuh ya, kita mesti cari orang yang memang punya kualitas, yang punya willingness to work hard, yang punya ambisi mencapai goal yang besar gitu dan sebagainya. Kita kan memang mesti screening mereka sih. So I think ya memang ya nggak apa-apa. Kita harus mencari orang yang the best of the best untuk menjadi agent-agent kita. Jadi pengalaman saya sebagai seorang mentor, meskipun saya udah nggak jadi mentor lagi ya karena saya mesti fokus sama apa yang saya, tapi itu sangat ternyata berguna banget loh. Waktu saya jadi mentor, akhirnya saya belajar bagaimana saya bisa menjadi seorang mentor dengan apa ya, tadi itu ya menata semuanya gitu kan ya, looking for kriteria untuk candidate yang mana yang bisa di grooming. Nah ini yang sekarang saya cari dan saya coba lagi dong ya kan ya, kita nggak boleh menyerah kan ya, bagusnya kan jadi nol gitu kan ya. Akhirnya kita coba lagi ya, let's try once more time gitu kan ya. Terus akhirnya saya mulai merasakan bahwa waktu kita kerja rame-rame itu ada energinya loh teman-teman. Kalau dulu saya kerja sendiri kan, ngejar TOT kan sendirian kan. Jadi saya merasa sepertinya tuh tim saya di belakang tuh masih di situ. Saya udah kemana-mana tahu gitu, udah sampai ke situ gitu kan. Makanya kalau production miliaran, 3 miliar, yang lainnya 200 juta, ada yang di bawah 100 juta, ada yang cuma 20 juta. Jadi kayak saya merasa seperti lari sendirian gitu. Tapi waktu saya sekarang building tim, saya merasa saya tuh berlari bersama-sama dengan tim saya. Karena saya juga kejedor-jedor, mereka juga kejedor-jedor. Oh ini kita mulai lagi ya. Nah kali ini teman-teman ya, saya terus terang saya juga mencoba lagi, meskipun emang gak gampang, saya buka lakukan di job street memang. Nah masuklah akhirnya 2.500 CV. 2.500 CV itu akhirnya kita mesti reviewin kan. Nggak mungkin dong pemilihan lakukan sendiri 2.500 CV buat nge-review satu persatu, kita bagi semuanya bergerak gitu kan, dari leader maupun cabang AD, 13 orang di antara kita. Ya udah lu 200 CV, ini 200 CV lu reviewin kan ya, kita undang kan. Nah itu eventnya kemarin-malam dan hari ini teman-teman. Jadi memang malam saya juga ada event lagi, terkumpul 500 orang. Terus tapi jadi berapa pertanyaannya gitu kan? 500 itu kan terbagi kan. 500 itu adalah orang yang mengatakan, oh oke, saya mau hadir dalam Zoom-nya, ya kan. Harusnya yang kemarin itu 350, hari kemarin itu 350, hari 200. Tapi kenyataannya dari 350 yang beneran hadir cuma 200-an. Jadi memang banyak sekali saringannya kan ya. Tapi dari 200 itu pertanyaannya berapa banyak yang masuk ProVenture? Saya juga nggak tahu, dan juga baru kelar kemarin acaranya. Tapi kemarin tuh kita kasih Bitly kan, waktu saya bikin kalau saya bikin selling webinar, saya selalu kasih link Bitly di akhir kan. Misalnya, pasti tertarik nih mau tahu lebih lanjut mengenai produk potensi income misalnya. Saya mau tahu lebih lanjut mengenai produk kesehatan. Jadi kan kita pengen tahu siapa yang kita bisa follow up kan. Nah sama, dalam hal recruitment seminar, saya juga melakukan hal itu. Jadi saya kasih mereka opsi, gitu. Saya bilang gini, oh saya tertarik nih dengan program ProVenture, saya mau dong diikutkan dalam seleksinya. Which is artinya mereka mesti kumpul DNA, mesti interview kan ya. Yang kedua, saya tertarik tapi saya kayaknya masih punya pertanyaan-pertanyaan, saya mau tanya dulu deh gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita address kan, artinya nggak langsung no kan. Kalau cuma jawab ya yes atau no, itu kan pasti nanti akan kebelah jadi 2 kan. Tapi kita harus ya 3 opsi kan, yes, setengah yes atau no gitu kan ya. Nah surprisingly kemarin dari 200 yang hadir itu ya, kita 81 ya mengatakan ya saya mau untuk dilibatkan dalam seleksinya. Ya dari 200 kan, malam ini sih ada 200 register. Tapi saya nggak tahu berapa yang turn up karena pasti akan drop lah, hampir almost half ya. Tapi saya juga nggak tahu berapa banyak sih yang akan masuk ke ProVenture. Akankah nol lagi gitu ya? Saya juga kemarin boleh bilang curhat sama Pak Riki, Pak ini kan udah kerja keras banget nih ya. Kenapa ya? Dia juga nggak tahu ya. Dosa apa gue ya? Kok nggak bisa mencapai apa? Kok aku salah di mana gitu kan ya? Aku salah reviewnya atau salah ini, salah presentasinya gitu ya. Tapi ya memang mungkin mereka memang not just the right person gitu kan ya. Saya cuma mau sharing, maksudnya
bahwa sebenarnya tuh kita sebagai seorang mentor, kita juga jangan lupa mengembangkan tim kita, ya kan? Ini kan kita kan gendongin banyak orang ya, maksudnya kita tuh menggendong orang lain yang sebenarnya bukan kita punya kan. Tapi coba ya teman-teman juga coba try your very best gitu ya, untuk teman-teman juga merekrut dan kemudian mengembangkan tim teman-teman. Dan itu bukan hal yang mustahil, itu bisa dilakukan ya. Dan itu soal mindset kalau saya sendiri pun bertahun-tahun itu selalu punya mindset kayaknya diri nggak bisa deh pengembangan tim. Mendingan gue disuruh jadi COT daripada gue disuruh punya 2 AAD gitu kan ya. Itu adalah mindset yang salah. Tapi once aku di coach ya, kita menggunakan coaching yang sama dengan Vincent ya, kita di coach kan. Coach itu sebenarnya memang merubah mindset saya. Recruit is simple. Kalau kamu nggak punya orangnya, ya mau job portal aja deh gitu kan. Ibaratnya kalau nggak punya prospek, nggak punya prospek, ya cold call aja. Kamu nggak punya orang yang direkrut, jadi kamu cold call aja sana gitu kan. Ya udah waktu itu kita, kok banyak ternyata ya. Orang di luar sana banyak loh yang mereka itu bisa kita coba ajak untuk melihat dulu seperti apa bisnis ini, dan kemudian dari situ kita akan coba perlahan-lahan tuh untuk mengconvert mereka, untuk mereka tuh mau gitu untuk masuk ke dalam bisnis ini. Tapi memang saya cari yang true venture gitu ya. Kenapa? Sekali lagi karena saya pengen punya satu visi bahwa MD Team, nama KPM saya MD Team ya, maksudnya Miliana dan David Team. Ada yang bilang ini ada hubungan dengan MDRT apa kagak? Oh iya ya, ternyata MDRT itu depannya MD ya. Itu juga gue gitu. Itu juga banyak ternyata kenapa ya? Ini juga ini sudah suami gue David ya, udah MD lah. Ya udahlah, berarti one day MD Team itu atau Miliana dan David Team ini bisa jadi Miliana Double Agency lah, hopefully seperti itu ya. Jadi harapan saya udah dinobatkan lah MD jadi Miliana Double Agency. Tapi kapan? Saya juga nggak tahu. Tapi I have a vision gitu ya, bahwa ya in 10 years time ketika saya buka kantor ini, I hope gitu ya, benar-benar bisa ada orang-orang yang mereka bisa mengatakan terima kasih ya karena kamu sudah merekrut saya, terima kasih ya kalau kamu sudah mengajak saya gitu ya. Sama seperti kayak selling ya, one day kita berharap klien kita akan mengatakan terima kasih ya kamu sudah mampir dalam kehidupan saya dan melalui saya asuransi gitu kan ya. So sebenarnya bisnis itu ada 2 ya teman-teman ya, sell and recruit. Kalau selama ini kita mungkin mahir tangan kanan kita, kurang latihan tangan kiri kita ya, so that's why aku sekarang menceburkan diri aku sebagai KPM owner dan mau melatih tangan kirinya aku gitu ya, untuk bisa dalam hal rekrutmen ya. Moga-moga teman-teman juga menjadi mentor bukan karena seperti kayak saya ya, yang trauma untuk merekrut lalu ya udah daripada gak ada yang bisa gue latih di kantor sendiri, udahlah melatih orang lain saja gitu ya. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Sometimes tuh mungkin dalam tanda kutip quote and quote nih yang jadi mentor tuh karena mereka nggak mengembangkan tim aja tuh kan, karena mereka timnya nggak berkembang, makanya mereka tuh daripada nggak ada kerjaan ya udahlah mendingan mentor orang lain. Kita jangan seperti itu ya teman-teman ya. Harusnya kita sebagai mentor adalah kita juga memang jadi role model untuk mengembangkan tim kita juga. Nah ini memotivasi diri pada waktu down, mungkin kita akan mengalami masa-masa down ya. Saya juga manusia, saya juga down, banyak sekali saya down banget ya. Even saya sebagai KPM juga saya tahun lalu down dari 12 leader jadi 8 leader gitu kan. Ini bukan ada berkembang malah menyusut, tapi I think ya it's good, artinya which is itu sudah yang at my best gitu kan. Mereka yang memang dipromosi adalah mereka yang memang dalam tanda kutip memang nggak layak punya kualitas leader. Orang MOC juga nggak bisa nyampe, gimana kamu mengharapkan mereka berkembang kan? Nah pada waktu kita memotivasi diri waktu down ya, kita sebagai mentor, maka ya teman-teman ingat ya kan, kamu harus lead by example, kamu harus lari terus, kamu harus jalan terus, melangkah terus gitu ya, sebagai seorang role model, karena orang-orang melihat kamu gitu kan. Yang kedua adalah ya complete the mission lah, bahwa mission kita adalah kan teman-teman dalam tanda kutip punya kontrak ya 1 tahun kan jadi mentor. Jangan tengah-tengah langsung ghosting gitu kan ya. Mungkin kita punya akarnya meeting-nya tengah-tengah tuh ghosting di bulan ke-7, bulan ke-8 gitu kan ya. Udah lagi target terakhir, kenapa cuma 5 orang ya? Kenapa cuma 3 orang ya? Gitu kan, dari 15 kenapa berkurang gitu kan ya? Tapi ya kita ingat, kita complete the mission ya, stay sampai akhir gitu kan ya, sampai ke Desember teman-teman complete the missionnya, bahwa teman-teman akan jadi komitmen sebagai seorang mentor sampai di Desember. Dan endurance ya, pasti butuh endurance kita sebagai seorang mentor, bahwa di tengah-tengah kita mungkin juga overwhelmed dengan diri kita sendiri, bagaimana kita selamat daripada MDRT ini ya kan. Kadang-kadang yang jadi problemnya tuh sebagai mentor pun kita pun struggling menyelesaikan kita punya target kita gitu ya, sementara kita juga mesti ngurus orang lain, ini bukan anak-anak kita pula lagi gitu kan ya. Tapi ya itu punya nggak sih kita desire to help others ya. Endurance itu penting banget.
Terus ya ini start saya hampir salah satu terakhir ya tentang visi pertumbuhan, bahwa kita tuh menabur, ada yang menabur, ada yang menyiram, ada yang menuai, kita nggak tahu kita di titik mana. Jangan-jangan kita yang menuai, bersyukurlah kalau kita yang menuai. Tapi kadang-kadang kita punyanya cuma hanya sebagai seorang yang menanam saja atau menabur ya. Jadi ya mungkin aja kita tidak diberi kesempatan untuk melihat hasil daripada karya kita saat ini ya. Tapi one day pasti mereka akan bisa say thank you terhadap apa yang kita lakukan. Terus ini Motivation Means Million adalah salah satu buku wajib kalau menurut saya. Teman-teman kalau nggak pernah punya bukunya gimana ya? Saya juga nggak tahu dijual, coba cari di Tokopedia dan kagak ya. Tapi bukunya bagus banget. Ini ditulis oleh Brad Palo dan dia itu adalah seorang yang menurut saya tuh apa ya namanya, insurance enthusiast kita bilang ya. Kenapa? Karena keyakinan si Brad Palo itu sampai mengatakan bahwa tidak ada yang mampu menggantikan asuransi, karena itulah asuransi bagaikan sebuah obsesi bagi dia. Dia tuh obses banget sama insurance ya. Asuransi itu merupakan sebuah keyakinan. Ini adalah perang suci. Siapapun yang saya jumpai pasti saya mintai untuk memiliki produk yang indah ini. Ya, jadi keyakinannya dia itu sampai siapapun yang gue temuin, gue pasti akan meminta dia untuk memiliki produk yang indah ini. Tuhan, terima kasih kau telah menciptakan aku sebagai agen asuransi ya. Jadi teman-teman confident-nya teman-teman sampai selevel mana? Apakah selevelnya si Brad Palo? Sama juga kita sebagai leader ya kan ya. Setiap orang yang kita jumpai pasti kita tawarkan bisnis asuransi. Karena kenapa? Kita punya keyakinan dengan the beauty of insurance business kan. Actually ya itu kita tuh menyebarkan keyakinan. Atau tadi saya katakan selling is not a transfer of knowledge, but the transfer of feeling. How you feel. Sama dalam hal leader, kita juga sebagai recruit juga gitu kan. Kita tuh bagaimana kita mentransfer feelingnya kita tentang bisnis itu bagus gitu kan ya. Ini Adi Deceng, sahabat saya. Ya beliau terakhir teman-teman, dia adalah seorang vice presiden MDRT pertama wanita. Karena sebelumnya nggak pernah ada yang namanya presiden wanita. Biasanya tuh presiden selalu yang cowok-cowok. Nah Adi Deceng tuh jadi presiden tahun berapa ya? 2002 kalau nggak salah. Dan dia bilang begini ya, bahwa dalam bukunya dia, if I keep the knowledge for myself, it will die with me. If I share it, it will multiply. Teman-teman yang sudah menjadi mentor, teman-teman yang sudah punya cerita sukses, udah bisa mencapai MDRT gitu kan, atau bahkan COT dan TOT. Teman-teman ketika kita jadi mentor, kita kan membagi ilmu kan. Nah waktu kita bagi ilmu, teman-teman jangan takut kekurangan ilmu. Ya karena kalau kita nggak bagi ilmu kita ke orang lain, ilmu itu akan mati loh sama dengan kita. Tapi kalau kita memang membagikannya, it will multiply. Sebagaimana juga saya juga merasa bersyukur ketika Mehdi membagikan ilmunya kepada saya, dan dalam hidupnya Meliana ya ada multiplikasi gitu yang saya bisa dapatkan melalui apa yang disebarkan oleh Mehdi. Dan demikian juga kita sebagai mentor, waktu kita kasih ilmu itu kepada mentis kita nggak kurang ilmu itu pasti akan multiply. Malah itu akan bounce back, membuat kita akan lebih tinggi lagi. Bukan lagi MDRT ya, tapi bisa ke COT, bisa ke top of the table, dan mengapa tidak gitu kan. Selama kita bisa punya keyakinan tentang industri asuransi ini, kita punya satu keyakinan bahwa setiap orang yang kita temui pasti kita tawarkan asuransi. So teman-teman, sukses buat teman-teman semua sebagai mentor. Selamat melayani menjadi mentor 2024 ya. Oke, terima kasih. Saya persilakan, ada yang mau bertanya?